Sukiki, aku tidak menyangka kau begitu populer. Itu membuatku hampir terlalu malu untuk bergerak. Chen Nian, kau berjanji padaku bahwa selama aku patuh mendengarkanmu, kau akan melepaskan Bibi Shaoli dan makam paman. Kenapa? Hubungan apa yang dimiliki orang tuanya denganmu? Apa hubungannya dengan apapun? Jangan bilang, dialah yang mengambil. Bukan urusanmu. Aku apa peduliku untuk mengurusnya? Biar ku beritahu ini, adik laki-lakuku sudah pergi ke pemakaman. Mungkin orang tuanya itu sudah meledak berkeping-keping. Chen Nian, kau berbohong padaku. Kau tidak tahu malu. Minggir. Ayo semuanya. Meskipun dia tidak lagi suci, tapi setelah beberapa pelatihan olehku, membelinya kembali untuk menjadi wanita simpanan masih lebih dari cukup semuanya. Sekarang, tawaran awal sekarang adalah dimulai dari 1 sen. Aku membencinya. Chen Nian, kau tidak tahu malu. Kau pelacur murahan sialan. Tuan Muda Chen. Jika kau memukul wajahnya, dia akan kehilangan nilainya. Aku menawar 500.000. Aku suka pelacur murahan ini. Aku menawar 100 juta. Kau ini apa-apaan? Apa kau di sini untuk membuat masalah? Ipar, Kiki, jangan takut. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk hidup. Lepaskan Kiki. Aku akan mengampuni nyawamu. Siapa yang kukira tadi? Jadi ini dia yang di hari pernikahannya. Chuyan yang ditangkap dan dikirim ke penjara. Ada apa? Kau mantan narapidana. Hak apa yang kau miliki untuk berbicara di depanku? Kukira itu adalah tuan muda kaya. Hanya 100 juta milikmu. Aku takut. Kau bahkan tidak bisa mengeluarkan sepeser pun. Kau terlihat cukup tampan sih. Kenapa kau tidak mempertimbangkannya? Aku akan membeli iparmu. Dan kita bertiga bisa bersenang-senang bersama. Kau mencari mati. Chuyan, jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera enyah dari sini. Bagaimanapun keluarga Chumu sudah diakuisisi oleh keluarga Chenku. Sekarang kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyemir sepatuku. Adapun dia, biarkan aku dengan layak bersenang-senang. Binatang. Kiki, kau baik-baik saja. Ipar, seharusnya kau tidak datang. Bibi masih ada di tangan mereka. Kiki, jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak ada yang berani menyakitimu. Kau ini apa-apaan? Beraninya kau melayangkan tangan padaku. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh kakakku membawa kepala ibumu untuk menemuiku. Aku minta maaf. Aku minta maaf, Tuan Muda Chen. Kiki, bangunlah. Dia tidak pantas kau sujud padanya. Ipar, tapi itu ibumu sendiri. Mari kita memohon bersama-sama kepada Tuan Muda Chen. Mungkin dia akan melepaskannya. Kiki, tenang saja. Ibuku sudah diselamatkan olehku. Yang seharusnya berlutut dan memohon ampun, seharusnya dia. Sekarang kau hanya membual, tanpa bahkan menyiapkan draft. Kakakku hari ini secara pribadi memimpin sekelompok orang untuk meratakan kuburan keluargamu. Aku sekarang akan memberimu kesempatan. Jilat sepatuku sampai bersih, bukan hanya milikku. Termasuk sepatu semua orang yang masih duduk di sini. Mungkin aku bisa mempertimbangkan mengampuni nyawa kalian. Kau bicara tentang Chen Yin kan? Dia sudah pergi lebih dulu hari ini untuk menemani ayahku. Jika kau terus menimbulkan kekejian seperti itu, aku tidak keberatan membuat kalian semua ikut menemaninya. Apakah kau mengatakan kau membunuh kakakku? Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Aku tertawa terbahak-bahak, air mata hampir mengalir keluar. Kau menghabiskan beberapa tahun di penjara, dan sekarang kau pikir kau jagoan. Begitukah? Apakah kau kesal karena kakakku tidur dengan istrimu, sehingga kau datang ke sini hanya untuk bicara besar? Diam. Status apa yang dimiliki keluarga Chen kami? Jika kau berani menyentuh kakakku satu jari, aku akan apa-apaan memusnahkan keluarga Chumu, termasuk keluarga Su. Aku akan memastikan kalian semua menghilang dari Tiancheng. Hanya keluarga Chen. Apa artinya dirimu? Menghancurkanmu. Seperti menghancurkan semut. Kau. Chuyan, cukup. Kiki, percayalah padaku. Aku selalu berpikir bahwa selama kau di penjara, kau sudah bertobat beberapa tahun terakhir. Aku tak menyangka kau makin tak peka. Dan kau malah menggunakan nyawa Bibi sebagai lelucon. Aku benar-benar menyesal telah menyelamatkanmu saat itu. Aku. Jadi begitu rupanya, adik istrimu. Kau apa-apaan tidur dengannya juga. Bahkan aku seorang mesum menganggapmu sangat mesum. Kau percaya aku bisa merobek mulutmu? Kau hanya bisa sombong untuk saat ini. Aku pernah membuatmu di penjara sekali. Aku juga punya kekuatan untuk membuatmu di penjara kedua kalinya. Seharusnya aku sudah menduga sejak lama bahwa insiden saat itu
dilakukan olehmu. Aku bahkan tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ipar, kau benar-benar tidak seharusnya menyinggung keluarga Chen lagi. Keluarga Chen benar-benar akan mengambil tindakan terhadapmu. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku akan meninggalkanmu sepasang kaki yang utuh, dan kemudian mengirimmu ke penjara. Inilah nasib bocah sepertimu yang menyinggung keluarga Chen kami. Serang. Jangan. Tuan muda Chen ini gawat. Tuan muda kedua telah dibunuh oleh seseorang. Apel, sialan kau. Kau yang bermarga Chu. Kau punya banyak nyali. Kau berani membunuh bahkan adikku. Aku sudah memberitahumu barusan. Itu salahmu sendiri karena tidak percaya padaku. Orang-orang, tangkap kedua orang ini dan habisi mereka berdua. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Ya, Ipar, kau pergi duluan. Jangan khawatirkan aku. Jangan takut, karena mereka terburu-buru menuju kematian mereka sendiri. Maka jangan salahkan aku, karena bersikap kejam. Tidak, Kiki, kau baik-baik saja. aku baik-baik saja. Syukurlah kau baik-baik saja. Jangan takut aku di sini. Ayo pergi. berhenti. Kau pikir kau bisa pergi setelah berkelahi? Bangun, kapung mereka. Mereka yang tidak ingin mati, menyingkirlah untukku. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani menyingkir. Aku akan memberikan 5 juta kepada setiap orang. Dengan aku di sini, siapa yang berani bergerak? Tidak perlu basa-basi. Aku menyerahkan tempat ini padamu. Nona Kiki, apa yang sedang terjadi? Bantu aku memberitahu Mutua untuk segera datang untuk mengobati Kiki. Ya, Kalian tidak diizinkan pergi. kau bajingan. Kau ini makhluk macam apa? Dan berani berbicara kepada tentara naga kekaisaran dengan cara yang begitu keras. Tentara Naga Kekaisaran. Mungkinkah kau adalah wakil jenderal utama Tentara Naga Kekaisaran, Tuan Meilang? Anggap dirimu memiliki sedikit kebijaksanaan. Bagaimana seharusnya orang-orang ini ditangani? Mereka berani melelang wanitaku. Singkirkan mereka semua. Ya, Tuan Muda Chu, mohon ampuni nyawaku. Tuan Muda Chu, ampuni nyawaku. Tuan Muda Chu, mohon ampuni hidupku yang hina ini. Maukah kau? Hidupmu yang menyedihkan. Aku akan selamatkan sementara. Itu akan berguna nanti. Terima kasih Tuan Muda Chu. Terima kasih Tuan Muda Chu. Terima kasih Tuan Muda Chu, karena telah mengampuni nyawaku. Terima kasih. sudahlah. Kali ini, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Terima kasih Tuan Meilan. Terima kasih Tuan Meilan. Bolehkah aku bertanya, mengapa kau ingin membantu Cuyan itu? Apakah Cuyan seseorang yang diizinkan untuk kau sapa? Hamba yang rendah hati ini mengetahui kesalahannya. Hamba yang rendah hati ini mengetahui kesalahannya. Sebaiknya aku memberitahumu. Kau memprovokasi Tuan Raja Neraka. Tuan Raja Neraka telah menyukai Kiki. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Ayo pergi. Cuyan, kau punya nyali besar. Anggap saja kau beruntung kali ini. Aku pasti akan membuatmu Membayar hutang darat dengan darat. Mereka mudah menyerang. Jika tidak, bagaimana aku bisa memancing ular keluar dari sarangnya? Ya, Bermain trik. Keluarlah Chen Yan. Aku tahu itu kau. tahu bahwa aku ada di sini. Kau masih berpura-pura setenang ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Kau tahu itu. Setelah semua usaha itu, hanya ikan teri ini. Chen Yan, kau sangat mengecewakanku. Orang-orang ini, aku sendiri master kekaisaran yang menyewa mereka. Kau mengerti? Tidak mudah. Aku baru saja berhasil memancingmu keluar dari villa tentara naga kekaisaran. Coba kulihat sekarang, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Baiklah. Bagus kalau begitu, ambil kesempatan ini hari ini dan jelaskan dengan benar bagaimana aku berakhir di penjara saat itu. Bicaralah. Apa sebenarnya yang kau ketahui? Penasaran kenapa? Baiklah, ayo. Berlututlah, merangkak di bawah kakiku. Jika aku senang, aku mungkin akan memberitahumu. Hanya denganmu. Kematian sudah di depan mata. Kau masih harus bicara keras, sialan. Saudara-saudara serang. Kau mencari mati. Itu tidak mungkin. Cuyan, siapa sebenarnya kau? Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan bicara. Tidakkah kamu sadar? Seseorang mengikutimu. Bagaimana mungkin? Lihatlah dua orang di luar pintu itu. Mereka adalah anggota tentara naga kekaisaran. Lalu, mengapa mereka mengikutiku? Inilah yang ingin kuberitahukan padamu. Tentara naga kekaisaran ini jelas bukan orang baik. Mereka membawamu masuk ke villa itu. Tetapi kenyataannya mereka hanya ingin menahanmu di bawah tahanan rumah. Itu salah. Cuyan dalam bahaya sekarang.
Raja Neraka ingin mendapatkanmu dan berencana menggunakanmu untuk mengancam Cuyan serta mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Itulah mengapa aku menelpon. Kamu keluar. Tidak mungkin. Aku harus pergi memberitahu Cuyan. Tugas utamamu saat ini adalah menyingkirkan tentara naga kekaisaran terlebih dahulu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ikuti aku. Sial, mereka mengejar. Kita tamat sekarang. Beritahu Raja Neraka. KJ dan Hina. Aku tahu itu. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Itulah sebabnya. Aku menyimpan trik rahasia. Aku menghabiskan banyak uang membeli bubuk tulang lunak ini. Apakah kau sekarang merasa pusing dan pingsan? Dan lemah di anggota tubuhmu? Persetan denganmu? Bukankah seharusnya kau adalah petarung hebat? Ayo lawan aku. Kau bajingan KJ. Aku tidak akan melepaskanmu. Berikan padaku. Ini buruk. Nona Sukike, kami kehilangan mereka. Apa? Shen-Yan. Mengapa kau memanggilku kakek? Bukankah kau bertingkah sangat sombong? Sekarang di depanku, teruslah bersikap sombong. Monster macam apa kau ini? Cepat serang. Katakan padaku di mana Kiki. Tolong ampuni aku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku tahu. Aku menyuruh Su Xiaoka mengajak Kiki keluar hanya untuk memancingmu keluar dan membunuhmu. Aku tidak pernah berniat membunuh Kiki. Maksudku, Kiki adalah wanita kesayangan Raja Neraka. Aku tidak akan menyakitinya. Aku bertanya di mana dia sekarang. Aku memasang pelacak padanya. Jika kau tidak percaya, lihatlah. Mereka ada di kedai kopi. Apa yang terjadi pada Kiki? Dia saat ini berada di markas tiran lokal markas Huang Bin. Huang Bin. Itu adalah orang yang saat itu membuatku menjebakmu dan meracunimu. Baiklah Huang Bin. Kau yang mencari masalah ini sendiri. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak menyuruh Su Xiaoka untuk meracuni Kiki. Raja Neraka tidak akan melepaskanku. Jadi kita semua dipermainkan. Targetnya tidak pernah aku. Itu adalah Kiki. Dia ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Si cantik kecil. Kau, apa yang akan kau lakukan? Benar-benar pantas menyandang gelar kecantikan agung nomor 1 Tiancheng. Sosok ini Huang Bin tiran setempat. sungguh tak tertahankan. Kakak Huang, dia. Kubawa dia ke sini untukmu. Kau tahu, Tuan Muda Chen berkata bahwa wanita ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya. Su Xiaoke, kau menipuku. Semoga kau mati mengenaskan. Sukike, sejak kita kecil, kamu selalu mengungguli aku. Setiap pria menyukaimu. Padahal aku, putri sulung keluarga Su. Kau anak angkat kau jalang. Mengapa harus kamu? Mungkinkah karena wajahmu ini? Ya, itu tidak masalah. Kakak Huang kita terkenal lembut. Wanita yang dia incar, semuanya dihancurkan hingga tak dikenali lagi. Nikmati saja dirimu. Su Xiaoke, jika kau menyentuhku, Cuyan tidak akan melepaskanmu. Cuyan, dia mungkin sudah tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang kan? Kakak Huang, aku serahkan sisanya padamu. Ingatlah untuk bersikap lembut pada adikku. Tuan Muda Chen sungguh belak-belakan. Aku hanya meminjam beberapa orang darinya. Dan dia benar-benar terlalu baik. Karena memang begitu. Si cantik kecil. Nanti kakak akan tahu apa artinya berada dalam ekstasi. Kalian tunggu sebentar. Setelah kakak selesai bersenang-senang, aku akan meninggalkannya untuk para saudara. Untuk dinikmati. Terima kasih kakak. Tolong. Ini adalah wilayahku. Siapa yang kau rencanakan untuk dipanggil? Tolong. Siapa yang berani menerobos wilayahku? Huang Bin, kau mencari mati. Kau sebenarnya belum mati. Hanya mengandalkan sampah ini bisa menyakitiku. Saudara Huang, cepat lepaskan Sukike. Dia adalah wanita Raja Neraka. Tuan Muda Chen, kau pasti tidak takut oleh anak muda biasa sampai kehilangan akal. Sukike hanyalah seorang putri angkat. Lagi pula, seorang wanita yang sudah kuincar aku, Huang Bin. Apakah ada alasan untuk dia dikembalikan? Saudara Huang, dia benar-benar wanita Raja Neraka. Kakak Huang, jangan dengarkan omong kosongnya. Cepat bunuh Cuyan, maka Sukiki akan menjadi wanitamu. Kakak Huang, Kau bajingan sialan. Kau berani merencanakan sesuatu melawanku. tidak, bukan begitu Tuan Muda Chen. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan Kiki agar aku bisa meninggalkan mayatmu utuh. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani berteriak di wilayah milikku, si tiran lokal.
Kau pikir hanya karena kau memukuli beberapa bawahanku, kau tak terkalahkan. Huang Bin, benarkah begitu? Kau hanyalah seorang pencuri kecil. Beraninya kau memulai perang dengan Raja Neraka. Berhenti mencoba membodohiku dengan Raja Neraka. Raja Neraka beberapa tahun lalu membunuh lebih dari selusin saudaranya sendiri. Sekarang dia dikurung di penjara kunci naga. Apakah dia bisa keluar? Masih belum pasti. Sudah kuduga kau yang menjebaknya. Siapa orang di belakangmu? Apakah kau bagian dari tentara naga kekaisaran? Seharusnya aku tidak memberitahumu. Tapi, karena aku melihat bahwa kau tidak akan hidup lebih lama lagi, aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui kebenarannya. Orang di belakangku tidak lain adalah Tuan Muda Si Jin, Mo Ziyu. Si Jin ingin memasuki Tiancheng, dan tujuan utamanya adalah membunuh dewa Raja Neraka. Sekarang, apakah kau mengerti? Jadi itu si Jin. Bagus, sangat bagus. Nyawa puluhan saudara. Si Jin akan membayar 2 kali lipat. Berhenti bicara omong kosong padaku. Kakak ipar, kau cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Hanya sekumpulan semut. Kiki, jangan takut. Aku akan selamatkanmu dan bawa keluar. Saudara-saudara serang. Kau sama sekali tidak istimewa. Dia barusan diracuni oleh penyebaran tulang lunak. Apa katamu? Itu adalah softbone dispersal. Ya, tepat sekali. Tidak. Ciu yang cepat pergi. Kiki, jangan takut. Tunggu aku. Saudara-saudara, serang. Pukuli dia sampai mati. Ciwian, Jangan mendekat. Lepaskan Kiki. Aku akan mengampuni nyawamu. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku? Tuan Raja Neraka. Bawahanmu terlambat datang untuk membantumu. Mohon maafkan bawahan ini Tuan Raja Neraka. Dia adalah Raja Neraka. Ciuyan. Ciuyan sebenarnya adalah Raja Neraka. Tamatlah riwayat kita. Kau datang tepat waktu. Sekarang kau tahu siapa aku kan? Jadi kenapa, kalau kau adalah Raja Neraka, sekarang wanitamu ada di tanganku. Segera siapkan untukku sebuah helikopter. Kalau tidak, aku akan membunuh wanitamu. Kau masih tak terperbaiki. Tidak ada helikopter. Ada beberapa kendaraan off-road di luar. Sebelum aku berubah pikiran. Cepat dan kinyah. Tunggu saja. Aku pasti akan membalas dendam ini. Jalan sialan. Tidak apa-apa Kiki. Sekarang sudah tidak apa-apa. Ciwian? Ciwian, kau baik-baik saja? Kau masih merasakan sakit. Bahkan jika kau adalah Raja Neraka, kau tidak bisa bertindak seperti ini. Baiklah, aku mengerti. Tidak akan ada waktu berikutnya. Tuan Raja Neraka, Susio melarikan diri. Tidak perlu khawatir. Saudara-saudara, kami akan memperlakukannya dengan baik. Tuan Raja Neraka, aku mohon padamu, tolong ampuni aku ya. Aku gagal mengenali kebesaranmu. Bukankah sebelumnya kau Menginginkan nyawaku. Tidak, aku tidak akan. Tuan Raja Neraka, ampuni aku. Ampuni aku. Ayo, lumpuhkan kakinya. Terima kasih Tuan Raja Neraka, karena telah mengampuni hidupku. Karena si Jin ingin menentang tentara naga kekaisaran kita, maka inilah saatnya untuk membalaskan dendam saudara-saudara kita. Sampaikan perintahku. Umumkan secara publik. Kembalinya Raja Neraka. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Nona Su sangat cantik dan menawan. Bagaimana mungkin kami para saudara melakukan kesalahan? Atas perintah Tuan kami meminta Nona Su untuk kembali bersama kami. Apakah kalian semua dari tentara naga kekaisaran? Kami benar-benar tidak. Jadi kalian di sini untuk menagih hutang. Kalau begitu biar ku katakan padamu, aku saat ini wanita Raja Neraka. Jika kalian tahu diri, segera lepaskan aku. Jangan sampai Raja Neraka membuat kalian menanggung akibat yang parah. Kakak, sepertinya kita tidak menangkap orang yang salah. Dia adalah yang dibicarakan Tuan Muda. Nona Su, bos berkata, kesenangannya adalah bermain dengan wanita Raja Neraka. Tidak, Tunduk saja dengan patuh kepada kami para saudara. tidak, aku salah bicara. Aku bukan wanita Raja Neraka. Orang yang kalian cari adalah Sukike. Aku adalah putri sulung keluarga Su. Cukup. Apakah kalian pikir kami para saudara semudah itu dibodohi? Ayo. Lepaskan aku. Kalian salah orang. Kau benar-benar tidak berguna. Musiu Tuan Muda Tertua Komandan Mu Si Jin. Tuan Muda, ini adalah ketidakmampuan bawahan ini. Kami menangkap orang yang salah. Bawahan ini akan segera pergi dan menangkap Sukike. Diam. Ciuyan sudah melepaskan Cobra dari penjara kunci naga. Sedang melindungi Sukike dengan ketat. Kau pikir kau bocah? Berapa banyak kepala yang kau miliki?
untuk melawannya. Cobra adalah Cobra yang membantai musuh-musuhnya dengan tangan kosong. 120 anggota keluarga musuh. Sifat yang buas. Benar-benar se-ekstrem itu. Tidak buruk. Tampaknya Raja Neraka sedang bersiap untuk secara terbuka menantang si jin kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena Chuyan bisa keluar, aku bisa membuatnya kembali masuk. Maksud Tuan Muda Tertua adalah Chuyan menyalahgunakan kekuasaannya. Jika Kobe mengalami kecelakaan di luar, apakah kau pikir Marshal Muda akan mengampuninya? Haruskah kita memberitahu orang tua itu tentang ini? Kau adalah anak buahku. Jangan sebut ayahku di depanku. Jika bukan karena aku, dia tidak akan memiliki posisi hari ini. Ya, bawahanmu tahu kesalahannya. Su cantik. Masalah hari ini adalah kesalahpahaman. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Udara di luar Kobra bawahan Chuyan. benar-benar terlalu membuat nostalgia. Silakan masuk ke mobil, Tuan. Hanya dengan kalian beberapa orang, kalian masih ingin menangkapku. Apa? Begitu cemas? Mau kemana? Bos? Bos? Bos, aku salah. Aku tidak akan pernah berani lagi. Tolong jangan kirim aku kembali ke penjara kunci naga lagi. Menjanjikan. Bangun. Bos, tunggu aku. Chuyan, apakah ini pengawal yang kau siwa untukku? Mengapa dia terlihat agak garang? Dia. Apa yang kamu tahu? Ini namanya keren. Jangan takut. Dia terlihat cukup garang. Tapi sebenarnya dia cukup baik hati. Halo, kakak ipar. Namaku Cobra. Dengan aku di sini, tidak ada yang akan berani untuk menggertakmu di masa depan. Aku belum. Kakak iparmu. Hai, kakak Mufrina. Kakak ipar yang begitu cantik. Kamu belum memenangkannya? Diam. Kiki, Kobra akan bertanggung jawab atas keselamatanmu mulai sekarang. 24 jam sehari. Mengikutimu sepanjang jalan. Kenakan gelang ini. Aku juga akan memakainya. Ini juga bisa melindungimu. Ini, apakah kau akan melakukan sesuatu yang berbahaya? Jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku sendiri. Seminggu kemudian, aku akan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kau adalah wanitaku, wanita Chuyan, dan kemudian mengadakan pernikahan akbar. Tapi, bagaimanapun juga, aku masih anggota keluarga Su. Mengenai kakek, Bajingan tua itu. Yakinlah. Mungkin dia masih menungguku datang. Keluarga-keluarga lain ini yang baik-baik saja. Mengapa mereka tiba-tiba memutuskan kontak dengan keluarga Su? Bahkan dengan 1 miliar ini. Itu hanya status air bilautam. Kakak, masalah ini terlalu mencurigakan. Mungkinkah kita menyinggung Sukike dan Raja Neraka datang untuk membalas dendam The pada film kita? was translated Ini semua and karena adikmu yang narrated bodoh by itu M dan Media. kekacauan yang dia buat. Dia tidak hanya gagal membunuh Chuyan, dia juga menyeret Kiki ke dalamnya. Berani ya dia kembali? Hai kakek, tolong jangan marah. Masalah ini sungguh. Shioke bertindak tidak pantas. Tapi sekarang, mengingat situasinya, hanya keluarga Su kita yang bisa menyelamatkannya. Aku tidak menyadari. Kau masih punya rasa kemanusiaan. Tapi jangan lupa, aku selalu melatihmu untuk menjadi penerus. Untuk mencapai hal-hal besar, kau harus kejam dan tanpa belas kasihan. Ya, kakak. Tidak peduli siapa yang melakukannya. Sekarang hanya Raja Neraka yang bisa menyelamatkan keluarga Su kita. Kau, cepat panggil Kiki. Suruh dia menggunakan apapun metode yang diperlukan dan memohon bantuan Raja Neraka. Ya, Jika kau ingin menyelamatkan keluarga Su, itu sangat sederhana. benar-benar kamu yang menyebabkan masalah. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku ingin kau berlutut dan memohon padaku untuk mengembalikan 1 miliar milikku. Beraninya kamu berpikir kamu layak? Aku mengerti sekarang. Kamu mengandalkan Sukike untuk memiliki kepercayaan diri seperti itu. Biar ku beritahu, kamu hanyalah pria simpanan. kakak, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Chuyan sebenarnya. Bosku, bahkan jika dia pria simpanan, itu tetap kemampuannya. Orang sepertimu, kurasa sangat sedikit wanita kaya yang akan menyukaimu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu punya hak untuk bicara di sini? Sudah lama tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Apakah kamu ingin aku melahap matamu dulu, atau hatimu? Cukup.
Kakak, mereka, dari awal sampai akhir, tidak pernah menghormati keluarga Su. Kakek harus membalaskan dendamku. Kiki, kau juga anggota keluarga Su. Meskipun kami memperlakukanmu dengan buruk dalam banyak hal, kau tidak boleh membiarkan orang luar memukul kakak laki-lakimu. Apa kau tidak takut orang lain akan menyebutmu anak durhaka? Aku, Ini tidak ada hubungannya dengan Kiki. Situasi keluarga Su saat ini. Kau tahu lebih baik dariku. Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkan keluarga Sumu. Itu tergantung pada syarat yang aku tetapkan. Dan, apakah kau bisa menerimanya? Jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Siapa tahu, apakah Kiki benar-benar disukai oleh Raja Neraka. Tahu, tahanan ini. Jangan mencoba meminjam kekuasaan di sini. Benar, bahkan jika Kiki benar-benar disukai oleh Raja Neraka, kau sampan, pasti akan menjadi yang pertama yang dibunuh kan? Bagaimana kau masih bisa hidup sekarang? Jadi kau bermaksud memanfaatkan situasi di sini. Tuyan, aku hamil. Tertipu oleh trik kecilmu. Penjaga. Pukuli mereka dan usir mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani. Orang ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Siapa peduli siapa dia? Hari ini aku harus memberi pelajaran yang pantas kepada sekumpulan orang yang tidak tahu batas. Serang. Berhenti cepat, berhenti. Begitu lemah karena satu pukulan? Siapa sebenarnya kau? sangat menyenangkan. Shioka, Bukankah Su Xiao hilang? Bagaimana dia bisa kembali ke keluarga Su? Hamba yang rendah hati ini menyapa Tuan Raja Neraka. Raja Neraka. Dia adalah Raja Neraka. apakah aku berlutut pada orang yang salah? Salam untuk istri Raja Neraka. Jadi dia orang bodoh. Salam untuk Ibu Suri dari Barat. Ibu Suri dari Barat? Kak, ada apa denganmu? Kak, cepat bangun. Mati kau, jalang. Shioka, kamu baik-baik saja? Siapa yang membiarkan orang gila ini keluar? Penjaga. Seret dia keluar dan kunci dia. Kakek, Kobra, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya luka ringan ini. Kalau begitu baguslah. Kobra, kau adalah orang yang membunuh dengan tangan kosong. 120 orang. Iblis haus darah. Kobra, Apa? aku tidak menyangka. Seseorang masih mengingatku. Tuan, aku salah Tuan. Aku salah. Tuyan. Kau membawa orang yang begitu berbahaya ke keluarga Su. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Berlutut dan minta maaf. Kembalikan 1 miliar yang ditinggalkan ayahku untukku. Kiki, bagaimanapun juga, aku masih kakakmu. Aku akan memberimu The satu film was kesempatan terakhir. translated Jika and tidak, aku narrated akan by menyuruh Kobra M-Media. membantai keluarga Su. Kau berani. Orang tua, apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Katakan lagi. Kakek, berlutut saja. Kembalikan uang itu kepada mereka. Aku tidak mau mati. Tuyan. Aku berlutut padamu. Ciwian, 1 miliar ini, aku akan mengembalikannya padamu. Masalah ini, mari kita lupakan saja. Aku juga menepati janjiku. Krisis keluarga Su Anda akan aku selesaikan. Tapi ingat ini, kendalikan orang-orangmu. Bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri. Pergi. Kakak, kamu baik-baik saja? Kakak? Masalah ini, tidak ada yang diizinkan membicarakannya. Ya, kakak. Sukiki, Tuyan. Tunggu saja. Kobra. Siap, belati ini beracun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Meilan, cepat jemput aku. Panggil Mutua, cepat. Kamu tidak boleh mati. Lepaskan aku. Aku akan membunuh kalian semua. Tahan dia. Aku akan membunuh kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Mutua, racun macam apa ini? Mengenai racun ini pertama kalinya aku melihatnya juga. Meskipun aku sudah mengendalikan racunnya, dia tidak akan mati. Tapi racun jenis ini akan membuatnya gila dan menyebabkan halusinasi. Ini cukup berbahaya. Aku sarankan segera mengirimnya kembali ke penjara kunci naga. Jika tidak, mengingat kekuatan tempurnya. Jika dia berhasil melarikan diri, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Baiklah, kami akan melakukan seperti yang kau katakan. Malam ini,
Aku akan mengadakan pertemuan penting. Besok pagi, aku akan menyuruh seseorang membawanya kembali. Mengerti. Terima kasih atas bantuanmu. Malam ini, aku akan merepotkan kalian semua. Ingat, kalian sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padanya. Ya, Bagul, kau menangani ini dengan baik. Hal yang kujanjikan padamu, akan kupenuhi juga. Tuan muda tertua, personel sudah disiapkan. Kita bisa berangkat kapan saja. Sangat bagus. Raja Neraka sendiri membawa kriminal besar keluar penjara. Pengawasan longgar menyebabkan kriminal besar itu menjadi gila dan membantai orang tak bersalah. Aku menolak untuk percaya bahwa Marshal muda tidak akan menguncinya kembali di penjara kunci naga. Jika kita menyembunyikan identitas kita dan menjebak Cobra, bagaimana jika Chu Yan mengetahuinya? Diam. Chu Yan tidak ada di sini malam ini. Selama kita membunuh tentara naga kekaisaran, tidak ada yang akan tahu bahwa aku yang melakukannya. The film was Juga, translated masalah ini, and jangan biarkan narrated ayahku by tahu. Media. Jangan sampai dia mengameliku. Ya, Tuan muda tertua, sampaikan perintahku. Semua orang sembunyikan identitas kalian. Tengah malam ini, kita akan memandikan rumah sakit ini dengan darat. kalian berdua, perhatikan dan terus pantau pergerakan di dalam. Ya, Kau tetap di sini. Aku akan pergi melihat. siapa kalian semua? Cobra, kau boleh pergi. Jadi ini Tuan muda tertuamu. Mengapa kau di sini? Aku tidak menyangka kau mengenaliku. Karena memang begitu, maka aku akan memperjelas semuanya. Sekarang, ikutlah denganku, dan aku akan membawamu keluar dari sini. Selama kau menjauh dari Tiancheng, semua yang terjadi selanjutnya sudah kuatur untukmu. Aku menjaminmu seumur hidup ini akan bebas dari kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Bagaimana? Mengapa? Apakah kau benar-benar ingin kembali ke Yang Mesum itu? Penjara kunci naga? Sepertinya Tuan mudamu masih belum mengerti situasi saat ini. Bisakah kita masih melarikan diri? Mo Ziyu, lama tidak bertemu. Mengapa kau di sini? Bukankah kau dipanggil untuk apa? Jika aku tidak pergi, bagaimana aku bisa memancingmu untuk berjalan ke dalam perangkap sendiri? Bagus, Chu Yan. Karena kau mencari mati, maka jangan salahkan aku karena kejam dan bengis. Semua orang yang kubawa adalah ahli top. Aku menolak untuk percaya bahwa kau, Chu Yan, memiliki kemampuan sehebat itu. Pengawal, kemari. Bunuh dia. Tunggu apa lagi? Cepat serang. Tangkap dia. Kau benar-benar berani mengkhianatiku. Jangan lupa, penawarmu ada di tanganku. Kau tidak takut mati? Tuan mudamu. Sepertinya kau saat ini tidak tahu bagaimana situasinya. Anak buahmu. Setelah memasuki rumah sakit, semuanya telah diurus olehku. Mereka sekarang semua adalah orang-orangku. Melapor kepada Raja Neraka. Dalam operasi untuk menumpas para penyerbu ini, lebih dari 50 orang tentara naga kekaisaran menderita 2 korban. Mustahil, ini tidak mungkin. Benar. Kerja bagus. Kali ini, kau telah memberikan jasa dalam melenyapkan orang luar si Jin. Setiap orang dipromosikan 1 tingkat atas jasa-jasamu. Terima kasih, Raja Neraka. Chu Yan, jangan terlalu cepat bergembira. Jika kau menangkapku seperti ini, ayahku tidak akan melepaskanmu. Si Jin juga tidak akan mengampunimu. Tuan muda si Jin. Karena kau membunuh tanpa pandang bulu tentara naga kekaisaranku dan rakyat jelata dengan bukti dan pelakunya tertangkap basah. Apa kau pikir si Jin akan? Karena kau memulai perang dengan Tianchengku. Kau omong kosong. Kau jelas-jelas menjebakku dan membuatku terjebak. Kau telah memicu konflik antara kedua kota. Kau terlalu tercela. Karena tuan mudamu percaya aku menjebakmu, maka pertama kembalilah bersamaku ke penjara Nagalok. Kau tunggu saja 4 kota untuk secara terbuka menjatuhkan vonis padamu. Benar. Ada juga masalah waktu aku memimpin tentara ke-21 dan pengorbanan tragis. Begitu kau berada di penjara Nagalok, aku tidak percaya kau tidak akan berbicara. Bawa dia pergi. Chu Yan, kau terlalu tercela. Beraninya kau menyentuhku. Ayahku tidak akan mengampuni. Tuanmu, Tuan muda tertua, ditangkap oleh Raja Neraka. Lanjutkan. Sore ini, Raja Neraka secara pribadi mengawalnya ke penjara kunci naga. Tenaga kerja kita sudah disiapkan. Kita bisa berangkat kapan saja untuk menyelamatkan Tuan muda tertua. Siapa yang bertanggung jawab atas menjaga Tuan muda? Itu Xiao Qian. Bunuh dia. Xiao Qian sudah mati. Dia dibunuh oleh tentara naga kekaisaran. Aku ingat, dia juga punya adik laki-laki dan seorang ibu yang sudah tua. Ya, Ziyu bertindak sembrono. Dia juga ikut dalam kesembronoan itu. Ketika kesalahan dibuat, harus ada hukuman. Apakah kau pikir aku terlalu kejam? Tidak. Apa yang Tuan mau katakan benar. Bawahanmu akan segera menanganinya.
masih terlalu muda. Raja Neraka. Chuyan. Kau menghantuiku seperti hantu. Beraninya kau menyentuh putraku. Kalau begitu kau harus mati. Raja Neraka. Helikopter sudah disiapkan. Bisa lepas landas kapan saja. Baik. Terima kasih atas kerja kerasmu kali ini. Mulai sekarang, Kiki akan dilindungi oleh Meilan. Kau dan aku akan pergi bersama untuk membawa Musiu kembali ke penjara. Pulang secepat ini? Aku belum cukup bersenang-senang. Lukamu sudah ditangani. Tetapi masih ada sisa racun. Kau butuh istirahat dan pemulihan yang tepat. Penjara Naga Lodge lebih cocok untukmu. Ayo pergi. Bubar cepat. Serangan musuh. Pasukan, bunuh mereka semut. Penjaga naga. Awasi Musiu, biarkan aku. Sialan. Kobra, jangan. Kobra, bertahanlah. Bos? Udara di sini sangat segar. Aku tidak mau kembali. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kobra. Molong. Aku tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu. Sampaikan perintah Marsekal Muda, Dewa Perang Raja Neraka, secara pribadi membawa keluar seorang kriminal besar dari penjara kunci naga, mengakibatkan pengawal naga menderita 30 korban. Oleh karena itu, dia diwajibkan untuk kembali ke penjara kunci naga dan dilucuti dari semua wewenang. Chuyan, apa yang sedang terjadi? Mereka, apakah mereka salah? Kiki, maafkan aku. Tunggu aku akan segera kembali. Menunggumu? Kau memintaku menunggumu lagi. Berapa tahun aku harus menunggumu kali ini? Jangan takut, Kiki. Aku akan segera kembali. Mengenai keluarga Su, aku akan membuat Tuan Tua Su. Tuan Su menyerahkan posisi ketua selama hari-hari tanpaku. Belajarlah untuk menjaga dirimu sendiri. Tunggu aku. Chuyan, Raja Neraka, apakah Anda hanya akan mendengarkan perintah Marsekal Muda? Ini sendiri bukanlah kesalahanmu. Marsal Muda memintaku untuk kembali. Sebagai seorang jenderal, aku harus mematuhi perintah. Tetapi jika Anda pergi, apa yang akan terjadi pada Nona Kiki? Maolong itu pasti tidak akan melepaskannya. Aku secara alami akan dapat kembali. Pasti sudah menerima jaminan Marsal Muda. Raja Neraka, apa maksudmu dengan ini? Kali ini aku akan kembali. Marsal Muda memberiku sebuah misi rahasia. Kakek. Siapa yang kita punya di sini? Ternyata ini adalah wanita yang ditinggalkan. Bagaimana? Raja Neraka telah ditangkap. Tidak ada yang akan membelamu sekarang. Lari ke keluarga Su, mempermalukan dirimu sendiri. Sosialke, jaga bicaramu. Sekarang Raja Neraka sudah pergi. Chuyan tidak menginginkanmu lagi. Sudah kukatakan sejak lama, dia hanyalah seorang gigolo yang hidup dari wanita. Kau bicara omong kosong. Chuyan adalah Raja Neraka, bukan gigolo murahan. Adikku yang bodoh. Kau sudah terlalu lama bersama Chuyan. Otakmu tidak berfungsi dengan baik lagi. Chuyan, si tidak berguna itu. Jika dia adalah Raja Neraka. Kalau begitu bukankah aku Kaisar Giam? Shioke, bagaimana menurutmu? Ya. Bagaimana mungkin Chuyan menjadi Raja Neraka? Kakak, biarkan aku menasihatimu. Lebih baik sadar, kau. Bahkan jika dia adalah Raja Neraka, lalu kenapa? Dia sudah ditangkap sekarang. Untuk saat ini, dia tidak akan bisa keluar. Dia tidak akan bisa mendukungmu. Sekarang, segera keluar dari keluarga Su. Bahkan jika tidak ada yang mendukungku, aku masih bisa berada secara terbuka dan jujur di keluarga Su. Apa maksudnya ini? Lihat saja sendiri. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Sukike memiliki 80% saham keluarga Su? Kakak, itu semua ulah Sukiki. Dia yang membuat Raja Neraka memaksa saya untuk menandatanganinya. Kau bajingan tak tahu terima kasih yang dibesarkan oleh keluarga Su. Kau berani memaksa kakakmu? Apa kau tahu, perjanjian yang ditandatangani seperti ini tidak sah. Pemaksaan, kalau begitu kau harus bertanya, cucu kesayanganmu, berapa banyak utang judi yang dia miliki di luar?
Orang-orang datang ke pintu untuk melumpuhkannya. Jika bukan, karena Raja Neraka membeli sahamnya dengan harga 3 kali lipat. Apakah kau pikir dia masih bisa berdiri di sini dengan benar? Kamu bicara omong kosong, kakak. Kakak tidak boleh mendengarkannya. Bicara omong kosong. Dia sengaja mencoba menabur perselisihan di antara kita. Aku bicara omong kosong. Baiklah, karena kau tidak mau mengakuinya, maka aku akan menelpon bos rumah judi dan memintanya mengembalikan uang itu. Ketika saat itu tiba, kau akan mengambil ekuitas yang tidak berguna ini dan menunggu untuk dilempar ke sungai untuk memberi makan ikan. Adik perempuan, kakak salah. Kakak benar-benar tahu dia salah. Ekuitas itu sepenuhnya milikmu. Itu semua milikmu, Kau anak durhaka. Kau ingin membuat kakekmu marah sampai mati. kakak. Oleh karena itu, kontrak ini sekarang sah. Aku sekarang adalah pemegang saham terbesar keluarga Su. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku tidak akan menyerah. Oleh karena itu, aku sarankan agar kau segera turun tahta. Aku, Sugiki, akan menjabat sebagai ketua terbaru keluarga Su. Kau berharap pelacur sepertimu pantas menjadi ketua keluarga Su? Aku tidak pantas. Bagaimana bisa? Haruskah kita membiarkan orang sepertimu, yang bahkan tidak memiliki 5% ekuitas, menjabat sebagai ketua? Kau benar-benar berani memukulku? Aku akan mencincangmu dan membuatmu tanpa mayat yang utuh. Norasu ingin siapa? Mati tanpa mayat yang utuh? Saya bersedia memenuhinya. Siapa kau? Siapa kamu? Siapa saya? Saya adalah orang yang mengirim suamimu ke penjara. Itu kau. Kau orang si jin. Aku akan mencincangmu untuk membalas Cuyan. The film Nona was Kiki, translated jangan lupa, and bahkan Raja narrated Neraka, by secara Amnesia. pribadi saya kirim ke penjara kunci Nage. Bagaimana bisa? Apa yang kamu miliki untuk melawanku, tubuhmu? Hari ini, saya, Xiao Guang, datang ke sini karena saya ingin Nona Kiki untuk bekerja sama dengan kami, bagian ekuitas terbesar, untuk menyerahkan milik keluarga Su. Dan kemudian, malam ini, kamu harus melayani saya dengan baik. Jika tidak, saya akan mengirimmu ke rumah bordil. Apakah kesepakatan ini sepadan? Beraninya kau, Raja Neraka akan segera keluar. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Segera keluar, mungkin Marsekal muda akan mempertimbangkan keadaan dan tidak akan menahannya terlalu lama. Tapi, siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan keluar hidup-hidup? Apa maksudmu? Kau berencana bergerak di dalam penjara? Saya tidak mengatakan itu. Nona Kiki pintar. Kamu mengetahuinya sendiri. Keji. Yo si jin, penyerbu. Kami pasti akan mengusirmu dari Tiancheng. Sepertinya Nona Kiki tidak akan bekerja sama, benarkah, pengawal? Apa yang kau coba lakukan? Norasu, kami sudah memenuhi permintaanmu. Sekarang kamu adalah milik keluarga Su, pemegang saham terbesar. Kami berharap kerjasama kita menyenangkan. Keluarga Su. Akhirnya milikku. Xiaoka. Kali ini, semuanya berkat dirimu. Bahwa keluarga Su mendapatkan kembali saham-saham itu. Cepat, pindahkan saham-saham ini kepada kakak laki-lakimu. Cepat berikan itu padaku, adik perempuan. Serahkan mereka padanya. Kalian semua. Apakah kalian terlalu berlebihan? Apa maksudmu dengan ini? Kau benar-benar pikun. Sekarang seluruh keluarga Su adalah milikku. Posisi ketua. Tentu saja milikku juga. Kau bajingan. Bajingan. Su Xiaoka. Bagaimana kamu bisa berbicara kepada kakak seperti itu? Ketika aku senang, aku memanggilnya kakak. Ketika aku tidak senang, dia hanyalah bajingan tua yang mati. Sekarang aku adalah ketua keluarga Su. Siapa di antara kalian yang berani membangkang? Su Xiaoka, kamu hanyalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana? Kamu ingin menelan seluruh keluarga Su, benarkah? Dan kamu bahkan berkolusi dengan orang-orang dari Shijian. Kamu mengkhianati negaramu dan membelot ke musuh. Apakah kamu percaya aku bisa memanggil tentara naga kekaisaran menangkapmu? Tutup mulutmu. Jaga bahasamu. Kami, Shijian, dan Nonasu memiliki hubungan kerja sama jangka panjang. Nonasu perlu melemparkan kedua pengganggu ini ke sungai untuk memberi makan ikan, bukan? Tidak perlu. Aku akan menangani kedua orang ini sendiri. Kourosu Kiki itu sudah cukup. Nona Kiki, selama kamu patuh, saya tidak akan melukai sehelai pun rambut di kepalamu. Sampang, kamu berani meludah? Jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Baiklah, karena kamu tidak takut mati, maka nikmatilah ini sepenuhnya. Saya akan memberimu satu kesempatan terakhir. Layani saya dengan baik di depan umum. Jika tidak,
saya akan membunuhmu. Sampah. Sepertinya kamu benar-benar tidak takut mati. Apakah kamu percaya saya akan membunuhmu? Jika kau membunuhku, kau juga akan menjadi tahanan mati. Pengawal, ambil sampah ini dan seret mereka ke rumah bordil terburuk. Lepaskan aku. Tidak. Raja Neraka tidak akan melepaskanmu. Raja Neraka? Tiancheng. Tidak akan ada lagi Raja Neraka. Siapa yang berani di Tianchengku berbicara begitu lancang? Tuan, apakah Anda pengawal pribadi Marsekal Muda? Jenderal Zuo, kamu tahu itu saya. Namun kamu masih tidak berlutut. Saya adalah kepala pengawal di bawah komando Marsekal Hu dari Si Jin. Mengapa saya harus berlutut padamu? Hanya Si Jin. Di Tiancheng kami bertingkah sombong. Apakah kamu bahkan pantas untuk Nona Kiki, apakah Anda baik-baik saja? Kau adalah Marsekal Muda yang mengutus saya untuk mengawal istri Raja Neraka kembali ke Longdu. Marsekal Muda. Atas perintah Marsekal Muda, untuk putri kedua keluarga Su, Sukiki, kami mempersembahkan hadiah pernikahan. Hadiah Marsekal Muda. 10 villa mewah. Semoga kalian bersama selama 100 tahun. 50 mobil sport kelas atas. Semoga kalian segera memiliki putra yang mulia. 100 mu tanah jalan komersial. Selamat perayaan pernikahan. 20 yacht laut. Naga dan Phoenix membawa kemakmuran. 100 potong perhiasan kerajaan. Nona Kiki, ini semua adalah dokumen aset hadiah. Silakan terima, Nyonya Raja Neraka. Tuan muda Marsekan benar-benar murah hati. Keluarga Su akan makmur. Ya benar. Raja Neraka ini, meskipun dia masuk penjara, Marsekal Muda masih sangat menghargai mereka. Tampaknya keputusan awal saya benar-benar tepat untuk membiarkan Sukiki menjadi ketua. Semuanya menguntungkan dan tidak merugikan. Hadiah Marsekal Muda. Terlalu mewah, bukan? Itu semua memang pantas. Raja Neraka telah mengabdi kepada Marsekal Muda, mempertaruhkan hidup dan mati selama bertahun-tahun. Hal-hal ini tidak seberapa. Bawa mereka pergi. Mengapa kamu mengambilnya? Ini adalah milik keluarga Su. Marsekal Muda kami berkata, Nona Su tidak lagi milik keluarga Su Anda. Saya membawa barang-barang itu hanya untuk menunjukkannya kepada keluarga Su Anda. Barang-barang itu milik istri Raja Neraka. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Su Anda. Kakak. Su Xiao melakukan pengkhianatan, menjebak Raja Neraka, dan dilemparkan ke penjara. Tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Tidak mungkin. Itu tidak benar. Selamatkan aku. Aku bekerja untuk Si Jinmu. Aku melakukan hal-hal untukmu. Selamatkan aku. Anda secara terbuka menyeret pergi rekan Si Jin kami. Bukankah ini tidak pantas? Saya bahkan tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Orang yang baru saja dibawa pergi adalah mata-mata dan seorang pengkhianat untuk Tiancheng kami. Apa urusan internal Tiancheng kami? Tidak, saya tidak akan berani. Bisakah saya pergi sekarang? Tentu saja. Sakit. Tulang rusukku patah. Beraninya Anda berani memukul kami, tentara naga kekaisaran. Prajurit, tangkap preman ini untukku. Anda mencoba menjebak saya. Jadi kenapa? Tangkap dia. Gaya bertindak. Tentara naga kekaisaran ini cukup tidak konvensional. Kalian orang Tiancheng, sungguh tercela dan tidak tahu malu. Apakah Anda lebih tercela daripada saya? Jika Anda tahu yang terbaik bagi Anda, ikutlah dengan saya, atau saya akan memastikan Anda mati dengan mengerikan. Saya akan membunuhmu. Sungguh tidak masuk akal. Bawa orang-orang ini dan singkirkan mereka. Dimengerti? Apakah saya membuat Anda takut? Nona Kiki, silakan kembali ke Longdu bersama saya. Sebelum kembali ke Longdu, ada satu tempat yang sangat ingin kukunjungi. Aku ingin tahu apakah Jenderal Zul bersedia membantuku. Selama Nona Su bersedia, bahkan jika itu berarti pergi ke Mars, saya akan mengawal Anda ke sana. Kalau begitu aku berterima kasih banyak. Ayo pergi. Kalau begitu, Nona Su, kemana kita harus pergi dulu? Penjara kunci. Kunci naga apa? Selamat datang, bos. Tuan Raja Neraka. Saya tidak menyangka Anda kembali secepat ini. Sipir penjara. Orang yang keluar bersama Anda, Cobra. Mengapa dia tidak kembali bersama Anda? Apa? Jangan bilang dia sudah mati. Kau pikir kau ini siapa? Berani berbicara kepada Raja Neraka seperti itu? Saya bilang, Melan, saya tahu Anda adalah mantan bawahan Raja Neraka. Tetapi Marsekal Naga telah memberi perintah untuk menghapus gelar Raja Neraka. Cuyan, mulai sekarang, dia tidak akan lagi menikmati hak istimewa apapun. Apa maksudmu? Apa maksud Anda? Itu berarti bahwa, mulai sekarang dia hanya bisa tinggal di sel 6 orang. Kau? Meilan, kau sebaiknya kembali dulu. Aku akan datang menemuimu lagi besok. Anda tidak perlu datang lagi. Penjara kunci naga hanya mengizinkan satu kesempatan kunjungan per bulan. Mari kita pergi.
mantan Tuan Raja Neraka saya. Masuk ke dalam. Semua wajah yang dikenal, bukan? Kau menempatkan para tahanan yang kutangkap, semuanya bersama-sama. Apakah kamu berpikir bahwa aku, Chu Yan, berkulit tebal dan bisa menahan pukulan? Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan nasib buruk Anda. Tunggu sebentar, aku ingat. Sipir penjara baru di sini selama setahun, kan? Untuk menduduki posisi ini. Begitu cepat, Anda pasti cukup mampu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kalian beberapa orang, berikan Raja Neraka, sambutan yang layak. Chu Yan, aku tidak pernah menyangka kamu akan melihat hari ini. Berhenti bicara omong kosong, serang aku bersama-sama. Siapa yang kamu remehkan? Hari ini, biarkan kami para saudara melayanimu dengan layak. Kakak, makanlah anggur ini. Rasanya enak. Bagus, bagus. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan dipukuli. Mengapa repot-repot dengan semua usaha yang sia-sia itu? Ya, aku bukan siapa-siapa. Aku gagal mengenali kehebatanmu. Gunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Pijat kakak. Sipir penjara, seberapa banyak yang kau ketahui tentang dia? Aku tidak terlalu jelas mengenai hal itu. Namun, aku tahu bahwa dia, setahun yang lalu, hanyalah seorang penjaga gerbang di penjara. Kemudian, aku tidak tahu apa yang terjadi. Mantan kepala penjara, saat menginterogasi seorang tahanan, dicekik sampai mati oleh tahanan itu. Dia segera mengambil alih posisi kepala penjara. Ya, orang itu sebelumnya selalu diintimidasi. Namun, dia berhubungan baik dengan seorang tokoh besar di penjara itu. Kemudian tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Orang penting, ketika aku di sini, kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dia? Ketika kamu berada di penjara, kamu memang bosnya. Tokoh besar itu adalah tahanan politik khusus. Dia tidak dikurung di dalam penjara itu sendiri, tapi dibiarkan sendiri di bangunan kecil. Apa kau tahu apa nama tahanan politik ini? BR nama tanda tanya. Aku tidak terlalu jelas mengenai hal itu. Namun, aku tidak sengaja mendengar kepala penjara memanggilnya kakak Guan. Xiao Guang Si Jin? Ya, itu adalah si Jin. Tidak lama setelah kamu pergi, tahanan politik itu dibebaskan. Kemudian, karena kerusuhan penjara, banyak tahanan melarikan diri. Ya, justru karena ada tahanan yang menanggung kesalahan setelahnya, sehingga kepala penjara tidak menerima hukuman apapun. Sepertinya si Jin ini memiliki beberapa kemampuan, sampai-sampai dia menyusup ke tempat ini. Lihat bagaimana aku perlahan-lahan mencabut mereka sepenuhnya. Nona Kiki, apakah kamu yakin ingin memasuki penjara Solong? Mereka yang ditahan di dalamnya adalah para kriminal paling kejam di dunia. Bagaimana jika? Tapi bukankah Chu Yan di dalam? Baiklah, tapi kamu harus berjanji padaku. Kau akan keluar usai bertemu Raja Neraka. Jangan khawatir, aku akan melihat-lihat dan pasti akan keluar. Baik, kalau begitu aku akan pergi dulu. Kamu tunggu yang lain. Anggota staf tiba dan masuk bersama untuk melayani para tahanan makanan mereka. Ya, terima kasih banyak, Jenderal Zhou. Apakah kalian semua sudah siap? Dalam 10 menit, waktu makan akan dimulai. Ikuti aku untuk mendisinfeksi diri kalian satu persatu. Ya, Kiki. Apakah itu kau? Liu Xiaomei, mengapa harus kamu? Aku tidak pernah berpikir, setelah bertahun-tahun. Kau benar-benar di tempat berbahaya seperti ini, bekerja? Bukankah pekerjaan kita saat ini sama? Ini adalah pekerjaan paruh waktuku. Aku hanya penasaran. Seperti apa rupa para kriminal di penjara kunci naga ini? Terlihat seperti. Bagaimana denganmu? Bukankah kau Nona So? Bagaimana kau bisa berakhir di tempat ini? Aku di sini untuk menemui suamiku. Ya Tuhan. Maksudmu? Suamimu dikurung di penjara ini? Kau istri seorang pembunuh, jangan bicara omong kosong tentang hal-hal yang tidak kau ketahui. Aku tidak percaya kecantikan nomor 1 Tian Cheng kita telah jatuh ke keadaan seperti ini. Jika aku jati kau, aku pasti sudah menikah lagi dengan orang lain sejak lama. Aku tidak perlu menderita di tempat ini. Hei, jangan pergi. Kenapa? Apakah kau malu? Saat ini, aku punya gaji bulanan 1 juta. Setelah hari ini, aku akan menjadi orang yang bernilai ratusan juta. Lepaskan aku. Bukankah ini? Apa yang kamu lihat? Cepat pergi, sudah hampir waktunya makan malam. Bukankah foto ini? Mungkinkah aku salah lihat? Kakak, babi rebus malam ini, aku akan mengambilkanmu 2 mangkuk. Raja Neraka. Ada apa? Itu. Kakak ipar ada di sini. Wanita ini tak membiarkan siapapun beristirahat dengan tenang. Baiklah, aku mengerti. Ya. Kakak, ada apa?
Kakak laki-laki akan menemui seseorang. Apakah ada gel rambut? Ya. Apakah ini terlihat bagus? Bagus. Ini. Berikan aku lebih banyak lagi. Ceritanya, hidangan di depan belum disajikan. Aku suka sekali makan hidangan ini. Pantas saja menjadi primadona sekolah saat itu, bahkan di penjara. Dia masih bisa menggoda orang. Jaga mulutmu. Bukankah begitu? Apa? Suamumu tidak bisa memuaskanmu. Jadi kamu menggoda di mana-mana. Sebaiknya kamu berhati-hati. Para tahanan di penjara ini sudah lama kesepian. Bagaimana jika kamu jatuh ke tangan mereka? Dengan suamiku di sini, mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Tidak mungkin, Kiki. Menurutmu suamimu siapa? Mungkinkah bos penjara itu? Aku sudah lama tidak melihat suamimu keluar. Untuk waktu yang lama, mungkin dia sudah dipukuli hingga setengah mati dan tidak bisa bergerak. Apa maksudmu? Tidakkah kamu tahu? Para tahanan yang baru masuk penjara harus menjalani hukuman penjara kunci naga untuk didisiplinkan. Kudengar, beberapa tahanan tidak bisa selamat darinya. Langsung dikirim ke krematorium. Bos ada di sini. Halo, bos. Istri, lama tidak bertemu. Halo, istri bos. Katakan pada mereka untuk tidak bicara omong kosong. Belum. Jangan khawatir. Setelah aku keluar, aku pasti akan memberimu mengadakan pernikahan akbar. Berhenti bercanda. Orang-orang menunggu di belakang kita. Kami tidak terburu-buru. Aku tidak menyangka. Suamimu cukup mampu. Sekuat apapun dia, apa gunanya? Bukankah dia masih harus tetap berada di dalam penjara ini? Siapa tahu kapan dia mungkin akan mati. Lepaskan aku. Bukankah ini apa yang kamu lihat? Cepat pergi ke sana. Waktu makan akan segera dimulai. Targetmu adalah suamiku. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu. Jangan minum sup itu. Ada apa? Kau meminum sup itu. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bos, minumlah mangkuk milikku ini. Mangkukku berisi tomat dan telur. Tidak boleh meminumnya. Di wilayahku, kau berani mencoba membunuhku. Apa kau bosan hidup? Apa kau mulai tidak sabar? Tangkap perempuan jalan busuk itu. Jangan biarkan dia kabur. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kamu coba lakukan? Lepaskan. Ciwian, Kau pergi duluan. Aku akan menangani urusan di sini. Aku akan mencarimu nanti. kalau begitu hati-hati. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Apa yang baru saja terjadi? Seseorang baru saja menaruh racun di mangkukku. Untungnya aku memilikimu. Kau menyelamatkan hidupku. Siapa yang begitu berani? Namun, sekarang, tidak ada saksi. Tapi orang yang bisa membawa Belati ke dalam penjara, selain dia. Mungkin bukan orang lain. Nyonya Raja Neraka, saya minta maaf karena membuat Anda menunggu. Kau adalah, Saya adalah kepala penjara di penjara ini. halo, kepala penjara. Ciwian kami. Terima kasih sudah menjaganya. Sama sekali tidak. Seharusnya Raja Neraka yang menjagaku. Bagaimana perkembangan masalah itu? Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Aku tidak tahu mengapa wanita ini tiba-tiba dibunuh oleh seseorang. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah Raja Neraka. Mengenai Raja Neraka, dia pasti tidak akan membiarkannya lolos. Apa kau bilang Ciwian membunuh seseorang? Hei, kamu tidak seharusnya berbicara sembarangan. Hanya saja, Katakan saja apa yang ingin kau katakan. seseorang meninggal di penjara ini, dan Raja Neraka terlibat. Saya khawatir masalah ini akan sedikit sulit untuk ditangani. Lalu hukuman apa yang akan dia terima? Raja Neraka masih menjalani hukumannya di dalam penjara ini. Orang lain telah meninggal. Jika dia harus dihukum karena ini, mungkin akan memakan waktu puluhan tahun. Itu mungkin saja. Tapi orang itu, dia mencoba meracuninya lebih dulu. Dia ingin membunuh Ciwian. Ada masalah ini juga. Apakah Anda melihatnya? Aku tidak. Tapi dia punya foto. Ini seharusnya pertama kalinya dia datang ke penjara. Aku berspekulasi. Dia pasti bertindak di bawah perintah seseorang untuk datang dan mencelakai Ciwian. Jika demikian, masalah ini pasti memiliki cerita tersembunyi.
Bagaimana kalau begini? Karena Anda adalah saksi. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya ke atasan dan memberikan pernyataan yang direkam untuk laporan? Baiklah, Tolong. di mana ini? Bukankah kita datang untuk memberikan pernyataan? Kepala penjara, apa yang kau lakukan? Otak wanita Raja Neraka. Benar-benar bodoh. Bukankah Raja Neraka pernah mengajari Anda tentang kejahatan hati manusia? Jangan dekati aku. Aku adalah wanita Raja Neraka. Jika kau berani menyentuhku, kalian semua juga tidak akan lolos. Apakah Anda benar-benar berpikir penjara kunci naga ini adalah wilayah Chuyan? Saya beritahu Anda, di penjara ini, saya adalah bosnya. Apa yang saya katakan adalah hukum. Jika saya ingin seseorang mati, mereka mati. Liu Xiaomi diatur olehmu? Itu benar. Chuyan benar-benar beruntung masih hidup. Meracuni. Dan dia masih berhasil menghindarinya. Tapi itu tidak masalah. Bukankah saya masih memiliki Anda? Saya sudah lama mencari tahu. Chuyan sangat peduli pada Anda. Katakan padaku, jika saya membawa Anda ke hadapannya dan menggunakan hidup Anda untuk mengancamnya, apakah dia akan bunuh diri? Di depan saya? Kau bermimpi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu mari kita coba. Pergi. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Sungguh wanita yang cantik. Tapi sayang sekali. Mengapa Anda harus bersama seorang narapidana hukuman mati? Mengapa Anda tidak ikut dengan saya? Kakak, selama Anda membantu saya membunuh Chuyan, saya bisa mengampuni hidup Anda. Bermimpilah. Kau hanya tidak bisa menyentuh Chuyan. Itu sebabnya kau menggunakanku. Kau tercela dan tidak tahu malu. Jadi, apa masalahnya jika saya tercela dan tidak tahu malu? Di dunia ini, pemenang adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Kau juga ingin menjadi raja? Anda sudah tiba. Saya akhirnya menunggu Anda. Apa yang kau inginkan? Tentu saja, saya ingin Anda mati. Apa kau salah satu orang si Jin? Para tahanan yang melarikan diri sebelumnya. Aku memeriksa daftarnya. Semuanya milik si Jinmu, faksi si Jinmu. Kau punya keberanian seperti itu. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Saya takut. Saya takut setengah mati. Karena Anda sudah tahu. Mengapa Anda tidak menangkap saya? Bukankah itu karena buktinya tidak cukup? Aku akan menemukannya cepat atau lambat. Hari ini, kita harus menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Kau ingin membunuhku? Kau bisa sekarang. Serang aku. Aku sama sekali tidak akan melawan. Chuyan, apakah Anda menganggap saya bodoh? 1 juta pasukan kuat di luar tidak bisa mengalahkan Anda. Jika saya pribadi mengambil tindakan, Anda akan seketika membunuh saya. Lalu apa sebenarnya yang kau inginkan? Tentu saja, saya ingin Anda menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bagaimana kalau begini? Mari kita bermain permainan. Ada 2 cangkir anggur di sini. 1 beracun, dan 1 tidak. Kalian berdua, suami dan istri. Bagaimana kalau mencoba keberuntungan kalian? Kalau begitu, tidak ada ruang untuk negosiasi. Anda tidak akan memilih. Mengapa Anda tidak memilih? Chuyan, aku mencintaimu. Kiki. Sepertinya keberuntungan Anda cukup bagus. Chuyan, giliran Anda untuk minum. Bagaimana jika aku menolak untuk minum? Kalau begitu saya akan tepat di depan Anda, secara pribadi membunuhnya, membuat Anda berharap mati. Dendam mendalam apa yang sebenarnya aku miliki denganmu, sehingga kau, dengan sepenuh hati mengharapkan kematianku. Baiklah, kalau begitu, tepat sebelum kematian Anda, saya akan memberitahu Anda kebenarannya. Cobra adalah saudara saya. Anda menyebabkan kematiannya. Kakakmu dibunuh oleh si Jin, ditembak mati. Bukankah itu karena dia meninggal melindungi Anda? Sebelum itu, saya memberitahunya untuk tidak menumbuhkan perasaan apapun pada Anda. Dia tidak mau mendengarkan, dan bahkan menyerahkan nyawanya sendiri. Mengapa dia tidak mau mendengarkan? Dengarkan siapa? Cukup omong kosong. Minum atau tidak minum? Jika Anda tidak minum, saya akan membunuhnya. Aku sudah memberimu kesempatan terakhirmu. Apa maksudmu? Apa yang Anda lakukan? Kiki, apa kau baik-baik saja? Apakah kedua orang ini juga orang-orangmu? Ketika aku tahu, kau akan datang ke penjara. Aku tahu, dia akan bergerak melawanmu. Semua ini sudah kuatur sebelumnya. Kau Chuyan yang licik. Jadi, kenapa kalau mereka anak buahmu? Aku beritahu kau. Aku adalah sipir penjara. Sebelum ini, aku sudah
menyebarkan kabar bahwa kau berniat untuk memfitnahku dan mencelakaiku. Jika aku mati, jangan harap kau bisa hidup juga. Begitukah? Benar-benar berpikir aku bodoh? Salam, Marsekal muda. Salam, Marsekal muda. Ini adalah Marsekal muda. Bangunlah, Ya, Marsekal muda. Kenapa kau ada di sini juga? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat pertunjukan bagus ini? Marsekal muda, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Memfitnah Raja Neraka dan melepaskan penjahat serius. Manapun yang kau ambil adalah kejahatan besar. Seret dia dan cincang dia. Ya, Marsekal muda, ampuni aku. Marsekal muda, ampuni aku. Marsekal muda, mengapa Anda datang sendiri hari ini? Meilang bersikeras agar aku datang. Tidak ada jalan lain. Aku tidak bisa menang melawan adik perempuanku. Apa? Maksudmu Meilan adalah adikmu sendiri? Dia selalu keras kepala, bersikeras menjadi bawahanmu. Jika bukan karena dia terus-menerus melindungimu, aku pasti sudah mengambil kepalamu. Aku mengerti. Terima kasih, Nona. Ini adalah tunanganmu. Tidak terlalu bagus? Adikku, selalu menyukaimu. Bagaimana kalau kau menikahinya saja? Tidak mungkin. Apa kau tidak takut aku akan memenggal kepalamu? Chuyan sudah setuju untuk menikahiku. Jika kau, Marsekal muda, bersikeras membunuh orang tak bersalah, maka kau bisa mulai dengan mencincangku. Sungguh, gadis yang cerdas, langsung menempelkan label membunuh orang tak bersalah padaku. Marsekal muda, jangan menggodanya. Dia masih muda. Baiklah, hadiah pertunangan Chuyan disediakan olehku. Bagaimana mungkin aku menarik kembali kata-kataku? Aku minta maaf. Aku terlalu kasar barusan. Chuyan, tunanganmu benar-benar cantik. Jangan kecewakan dia. Baiklah, mari kita kembali ke urusan utama. Kanker penjara telah disingkirkan. Kekuatan komersial Si Jin sudah menyusupkah? Kekuatan besar dan kecil Tiancheng. Masalah-masalah yang menyusul masih perlu kau khawatirkan. Ini tidak sulit, Marsekal muda. Aku sudah punya rencana. Selama Marsekal muda meminjamkan orang-orangnya kepadaku, menjatuhkan Molong tidak akan menjadi masalah. Bagus, kau bisa menggunakan siapapun dari penjara sesukamu. Tapi, kau harus menjamin keselamatan mereka. Ya, Benar. Meskipun aku bercanda, adik perempuanku benar-benar menyukaimu. Jika kau berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Saudara, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kau memanjakanku. Marsekal muda. Lihatlah, lihat lagi, dan aku akan mencungkil bola matamu. Mencungkil bola matamu. Baiklah, jangan marah. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku akan membawamu menemui seseorang. Cu tua, kau akhirnya tiba. Austin, lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Dan ini adalah Halo Ipar. Aku akhirnya bisa melihat kau secara langsung. Sebuah kehormatan besar. Aku Austin adalah pemimpin dari keluarga Tchaikovsky. keluarga Tchaikovsky. Itu adalah keluarga terkaya di Nugget Country. Ya. Bahasa Mandarinmu benar-benar bagus. Aku dibesarkan di Tiancheng. Baiklah, alasan aku mencarimu kali ini adalah untuk membahas bisnis serius. Aku tahu kalian saat ini sedang bertarung dengan Si Jin. Aku sudah siap sepenuhnya. Ini adalah kontrak perusahaan minyak yang terbesar di Tiancheng. Tanda tangani dan kekayaan bersihmu akan menjadi seperti seorang miliarder dengan 1.000 miliar. 1.000 miliar. Berita menyebar dengan cepat. Kau memberikannya padaku begitu saja. Apa syaratnya? Kau ingin aku membebaskanmu, itu tidak akan berhasil. Anak ini menyapu dana global senilai $1 triliun dalam seminggu. Menghancurkan bisnis dan perdagangan banyak negara. Aku tidak ingin dunia jatuh ke dalam krisis keuangan lain. Kakak Chu, aku tidak bilang aku ingin keluar. Aku hanya punya satu permintaan kecil. Ketika saatnya tiba, serahkan saja industri sijir Tiancheng kepadaku. Kau penuh dengan ide buruk. Target berikutnya, Si Jin. Chu tua paling mengerti aku. Aku hanya bosan di penjara. Memuaskan kecanduan menghasilkan uang. Baiklah. Kalau begitu, ini kesepakatan. Benar. Bonus tambahan. Aku akan memberimu sepotong berita. Kobra belum mati. Apa? Kau mau bicara atau tidak? Kau mau bicara? Bicara. Bagaimana keadaannya, Tuan Muda? Mulut orang ini sangat keras. Kita sama sekali tidak bisa membukanya. Tidak buruk. Dia sudah dipukuli selama seminggu, dan dia masih belum mati. Aku memberitahu, kamu hanya punya sisa 3 hari. Begitu waktunya habis. Jika aku masih tidak bisa keluar, aku akan mengirim seseorang untuk menyebarkan kejahatan Molon ke luar sana. Sialan. Kau berani mengancamku? Tidak percaya padaku? Kau bisa coba. Aku benar-benar tidak bisa mengerti.
Kau jelas-jelas mata-mata si Jen kami. Mengapa kau selalu melindungi Cuyan? Dulu adalah mata-mata. Dan sekarang kau tidak mau lagi. Mata-mata? Kalau begitu jadilah mata-mata seumur hidupmu. Cobra, aku akan memberimu satu yang terakhir. Kesempatan. Serahkan rekaman itu padaku. Aku bisa mengampuni nyawamu. Aku juga akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tidak membiarkanku pergi, kau dan ayahmu akan mati. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Kalau begitu, bunuh aku. The film was translated and narrated by M. Media. Aku akan memberimu waktu 2 hari. Jika kau masih tidak mau bicara, kalian berdua akan dikubur bersamaku. Kau sangat keras kepala, bukan? Kalau begitu, aku akan mematahkan 10 jarimu ini terlebih dahulu. Maksudmu? Tisu. Cobra punya bukti kriminal Molon. Ya, itulah sebabnya. Cobra, diselamatkan. Bisakah dia diselamatkan? Ini sangat merepotkan. Bar itu adalah properti Molon. Bagian luar penuh dengan pembunuh. Selain itu, ada banyak orang di bar dan mudah melukai orang yang tidak bersalah. Sebenarnya, kita punya Cara lain, ini sangat sederhana. Kita hanya perlu mereka untuk mengeluarkan Cobra sendiri. maksudmu? Aku akan menangani masalah ini. Misimu adalah melindungi Kiki dengan baik. Aku takut Molon, bajingan tua itu, mungkin menyakiti Kiki. Ya, Istriku baru-baru ini pergi ke perusahaan minyak, kan? Nyonya pergi ke sana pagi-pagi sekali. Kau ikut denganku ke perusahaan untuk mendukung istriku. Kami berutang banyak padamu kali ini. Jika kamu tidak menggunakan koneksi, kami tidak akan punya kesempatan untuk bertemu CL, perusahaan minyak itu. Kakak, ini adalah apa yang harus kulakukan. Perusahaan minyak ini bangkit dalam semalam. Bos di baliknya adalah seorang yang sangat muda, pria. Benar, kebangkitan perusahaan ini telah membagi separuh pangsa pasar Tianjin. Aku dengar, perusahaan perdagangan luar negerimu, orang terkaya itu, juga kehilangan sebagian besar bagian dari kue itu. Perusahaan minyak ini tidak ada hubungannya dengan perdagangan luar negeri, kan? Disitulah kamu salah. Mereka memberikan dukungan dan sponsor kepada usaha kecil dan menengah, dan investasinya cukup besar. Itulah mengapa aku harus memutar otak hanya untuk bertemu mereka sekali. Jadi begitu. Si bodoh buta mana? Bukankah ini Cuyan, menantu yang tidak berguna? Dari keluarga Sukita, kenapa kau tidak bisa mengalahkan Raja Neraka dan tidak bisa hidup dari seorang wanita? Lari ke sini untuk menjadi satpam? Kau, bagaimana? Mata mana yang melihat bahwa aku adalah penjaga keamanan di sini? Itu benar, kamu harus lihat di mana tempat ini berada. Seseorang yang miskin dan lusuh seperti dia tidak pantas menjadi penjaga keamanan di sini. Bahkan menyapu lantai pun akan menganggapnya terlalu kotor. Jaga mulutmu. Bagaimana? Cuyan, orang tak berguna ini. Aku pukul kapanpun aku mau. Aku maki kapanpun aku mau. Bisakah kau mengendalikanku? Sakit. Lepaskan. Ini adalah perusahaan minyak Kian. Jika kau berani macam-macam, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tisu. Ya. Sekarang kau tahu rasa takut, kan? Aku memberitahumu. Aku, kakek, nanti akan menemui ketua. Aku akan meminta ketua memecatmu, satpam sialan ini. Kalian juga ingin pergi menemui ketua. Kalau begitu, itu sempurna. Aku juga akan pergi. Kita syarat. Ayo pergi bersama. Dengarkan dia. Omong kosong macam apa yang dia bicarakan? Cuyan, kenapa kau tidak kencing di genangan air? Dan lihat dirimu sendiri. Kami semua mati-matian berusaha hanya untuk melihat ketua sekali saja. Kau, seorang pria simpanan, juga ingin bertemu ketua? Karena kau sudah bilang, aku adalah pria simpanan. Maka aku tidak bisa pergi menemui istriku yang kaya. Ketua itu seorang wanita. Dengarkan kamu bicara omong kosong. Ketua, jelas hanyalah seorang pemuda. Jangan coba-coba membodohiku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kemasi barang-barangmu dan genya. Kalau tidak, begitu aku bertemu ketua, aku akan memastikan kamu menyesalinya. Ada apa? Siapa di sini membuat keributan seperti ini? Direktur Gao, bukankah ini Tuan Muda Su? Anda sudah tiba. Direktur Gao, ini semua berkat Anda, sehingga saya bisa bertemu ketua. Bahkan sekalipun orang tua itu dan saya baru saja akan masuk, tapi kami bertemu dengan pecundang bau ini, yang bahkan mengklaim bahwa ketua adalah istrinya. Dari mana datangnya orang gila ini, yang berani memfitnah ketua kami seperti ini? Apakah kau, bosan hidup? Keluar dari sini sekarang juga. Kau sudah dipecat. Aku tidak mendengar dengan jelas barusan. Apa kau bilang kau memecatku? Mungkinkah aku, seorang yang terhormat, direktur, bahkan tidak punya wewenang untuk berurusan dengan pecundang bau sepertimu lagi? Sungguh contoh yang bagus dari seseorang yang meremehkan orang lain. Kalau begitu aku akan membiarkan ketua secara pribadi turun ke bawah untuk menyambutku.
Sayang. Aku di lantai bawah gedungmu. Seseorang yang sombong sedang menghalangiku dan tidak mengizinkanku naik. Kenapa kau tidak turun dan menjemputku? Oke. Sampai jumpa. Cuyan. Kau masih ingin ketua? Aku pribadi turun untuk menemuimu. Kau benar-benar memperlakukan perusahaan seperti rumahmu sendiri. Dari mana datangnya orang gila ini? Seseorang, usir dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Istriku, kau di sini. Ketua, Anda kenal orang ini? Sukiki, bagaimana mungkin itu kamu? Aku mengerti sekarang. Kalian beberapa orang ini bersekongkol bersama, berpura-pura menjadi ketua perusahaan minyak, datang ke sini untuk menipu kami kan? Diam, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ini adalah ketua suku, benar-benar asli. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu menjadi ketua? Ketua adalah seorang pria. Tuan Tua Su tidak salah. Aku memang bukan ketua yang sebenarnya. Aku tahu dia hanya berpura-pura. Direktur Gao, Anda pasti telah membuat kesalahan. Aku hanyalah ketua nominal. Tetapi pengendali sebenarnya adalah suamiku. Ciwian, Ketua, saya gagal mengenali kebesaran Anda. Itu karena saya mendengarkan kata-kata fitnah bocah ini. Saya mohon, tolong maafkan saya kali ini. Ketua, Ini tidak mungkin. The Tidak film mungkin. was Sudah berakhir. translated Keluarga and Su kita narrated tamat. by Direktur Go MV. menyalahgunakan wewenang pribadinya dan sikap pelayanannya sangat buruk. Kau dipecat. seret dia pergi. Ketua, Dan bagaimana dengan kalian berdua? Cucu menantu. Ini semua salah paham. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah ketua perusahaan minyak. benar, adik perempuan, tidak mudah bagi kami untuk datang dan menemuimu. Kami hanya ingin meminjam beberapa sumber daya dari perusahaanmu untuk membuat keluarga Su lebih kuat dan lebih besar. Kamu tidak akan menolak untuk membantu dengan bantuan sekecil ini kan? memang keluarga Su pernah menyelamatkanku. Mereka menunjukkan kebaikan padaku. Itu benar. Ketika seseorang menjadi manusia, seseorang harus menekankan membalas kebaikan dan tidak melupakan asal-usulnya. Tetapi kalian telah berulang kali menyakitiku, dan aku telah berulang kali memaafkan kalian. Aku tidak berutang pada kalian apapun. Aku, Sugiki, bukan lagi anggota keluarga Su. Oleh karena itu, kalian semua enyah dan menjauhlah dariku. Sukiki, kau jalan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu punya uang, kamu bisa memperlakukan keluarga Su seperti ini. Kamu akan menghadapi pembalasan. Apakah kamu tidak mendengar ipar perempuanku menyuruhmunya? Jika kamu tidak enyah sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya keputusasaan. Aku akan enyah. Bagus sekali, istriku. Kau semakin lama semakin seperti seorang bos sekarang. Berhentilah menggodaku. Benar, Molong dan Mosiu masih menunggumu di kantor. Baiklah. Sebelum aku bisa pergi mencari mereka, mereka datang kepadaku lebih dulu. Ayo kita temui mereka. Ayo pergi. Raja Neraka ada di sini. Ketua Su. Duduk. The film was translated and narrated by M Ketua, Media. gelang ini cukup unik. Terima kasih atas pujiannya. Ketuamu. Apa kabar? Apa yang membawamu ke sini hari ini? Tentang apa ini? Tentu saja. Ini tentang urusan serius. Berikan dokumen itu padanya. Lihatlah sendiri. Maaf. Aku sangat sibuk. Aku tidak punya waktu untuk membacanya. Katakan saja apa yang terjadi. Kau. Saya benar-benar minta maaf karena menyita waktu berharga Anda. Kalau begitu saya akan singkat saja. Perusahaan dagang kami telah mencapai sejauh ini, dan itu tidak mudah. Sejak perusahaan Anda tiba, ia telah menggunakan investasi untuk menelan cukup banyak kategori produk kami. Persaingan jahat semacam ini tidak kondusif bagi perkembangan Tiancheng. Jadi, saya bersedia menunjukkan ketulusan dengan membagi wilayah komersial dan perdagangan Tiancheng hanya menyisakan 30% untuk perusahaan kami. Anda kelola sisanya. Bagaimana menurut Anda? Ini sudah yang paling tawaran tulus yang bisa kami berikan. Tanda tangani jika kau tahu mana yang baik untukmu. Bosmu, putramu, tampaknya tidak menunjukkan ketulusan apapun dalam bekerja sama. Sukiki, apakah punya hak untuk bicara di sini? Kau, Beraninya kau mengatakannya lagi. Ziyu, tutup mulutmu. Raja Neraka, saya benar-benar minta maaf. Putra saya hanya memiliki temperamen yang buruk. Dia tidak tahan diintimidasi. Dia tidak tahan rugi. Jika dia The tidak film tahan was rugi, translated maka dia bisa and pergi makan narrated kotoran. by M Media. Setelah dia kenyang, dia tidak akan menggonggong di sini seperti anjing. Kau, Ketuamu. Kami benar-benar tidak bisa. Kami memang tak sanggup.
Karena tawaran kami terlalu sedikit, kalau begitu saya akan menyerahkan 10% lagi. Bagaimana menurut Anda? Anda harus membiarkan saya mendapatkan sedikit bagian, kan? Kalau begitu, menurut Anda berapa banyak yang pantas? 100%. Apakah Anda bercanda? Kau adalah orang yang memulai lelucon itu. Ini adalah wilayah Tiancheng kami. Itu bukan urusanmu, pasukan si Jin. Untuk membagi wilayah denganku. Sepertinya Raja Neraka tidak ingin menyelesaikan masalah ini secara damai. Karena itu masalahnya. Mari kita pergi. Tunggu. Raja Neraka, apakah Anda berubah pikiran? Tidak juga. Aku hanya ingin mengingatkan kalian semua bahwa masih ada 2 hari tersisa. Kalian masih bisa mempertimbangkan kembali. Apa maksudmu? Jangka waktu ini tidak ditetapkan olehku. Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa secara pribadi pergi bertanya pada Cobra. Ayah, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya juga tidak kenal siapapun yang bernama Cobra. Tisu, maka kau pasti orangnya yang mengenal Cobra. Ya, Cobra adalah sahabat karibku dari penjara kunci Nage. Jadi begitu rupanya. Kalau begitu aku pasti salah mengingat. Bukan apa-apa, ketuamu, aku tidak akan mengantarmu keluar. Raja Neraka, saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Mari kita pergi. Ayah, apa yang masih ayah ragukan? Maksudku adalah, mari kita lawan mereka secara langsung saja. Baik dari kekuatan maupun keuangan. Dia bukan lawan kita. Memanggilmu sampah, terlalu memujimu. Tidakkah kamu melihat Chuyan memegang berkas kriminal yang dimiliki Cobra dan mengancam kita dengannya? Itu tidak mungkin. Cobra dijaga ketat oleh kami. Sangat mustahil agar siapapun tahu informasi itu. Saya khawatir orang di sebelahnya yang disebut Tizhu adalah orang yang pertama kali bertemu Cobra. Jika memang begitu, jika Chuyan ingin mengacaukan kita, bukankah itu akan tanpa usaha? Mereka belum mendapatkan berkas-berkas itu. Mereka hanya menggertak dan mencoba menakut-nakuti kita. The film Namun was demikian, translated kita harus and waspada. narrated Kalau begitu, by kau M. kembali Media. dan bebaskan Cobra. Melepaskannya? Kita bahkan belum memecahkannya. Bagaimana kita bisa melepaskannya? Kau tahu kita tidak bisa memecahkannya. Jadi mengapa kau tidak memikirkan solusi? Apa kau menyarankan agar kita sengaja melepaskan Cobra? Begitu dia keluar, dia pasti akan mencari orang kontak untuk mengambil berkas-berkas itu. Jika kita mengikutinya, kita bisa mendapatkan informasi itu. Dasar bocah, kau ternyata punya otak juga. Benar. Juga, kirim tenaga tambahan untuk menjaga bar. Kita akan menunggu Chuyan masuk tepat ke dalam perangkap kita. Bos, mengapa kau memberitahu mereka tentang Cobra? Bukankah itu sama saja memperingatkan musuh? Mungkinkah kau ingin menipunya? Membuatnya berpikir kita memiliki bukti, sehingga dia akan secara sukarela mundur dari Tiancheng? Rubah tua itu tidak bodoh. Sebaliknya, dia terlalu cerdik. Dia tahu bahwa kita pasti akan mempertaruhkan nyawa kita untuk merebut Cobra. Oleh karena itu, pasti akan melepaskan Cobra terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terlebih dahulu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Tisu, beberapa hari terakhir ini, kau hanya berkeliaran di pintu masuk bar untuk menarik perhatian musuh. Sedangkan sisanya, istri, aku akan mengandalkanmu. Apa maksudmu? Kau tidak akan menyuruhku mengikuti Cobra, kan? Tentu saja tidak. Karena Cobra akan secara aktif mencarimu. Ayah, bagaimana mengenai Cobra? Bagaimana situasinya setelah Cobra pergi? Dia hanya secara acak menemukan sebuah hotel dan mendaftar masuk. Sepertinya dia sedang memulihkan diri dari cedera. Sudah 3 hari sejak dia keluar. Bagaimana dengan Chuyan dan Tizhu? Di pihak mereka, aku selalu merasa ada yang aneh. Tizhu berkeliaran di sekitar pintu masuk bar, terus-menerus mondar-mandir, tidak masuk maupun melancarkan serangan. Dan di pihak Chuyan, dia menghabiskan sepanjang hari makan dan minum, dan menggoda burung di pasar bunga. Itu salah. Ini adalah Chuyan mengalihkan perhatian kita. Apakah ada yang mengawasi? Pihak Sukeki? Mengapa mengawasi Sukeki? Aku bertanya padamu. Apakah kau melihat Cobra? Gelang berbentuk ular. Pada Cobra? Kurasa tidak. Ada apa? Ini buruk. Aku melihat gelang itu di tangan Sukeki. Itu adalah token perintah Tuan yang dibuat sendiri oleh Cobra. Siapapun yang memakainya, Cobra akan mematuhi perintah mereka. Jika Cobra memberikan token perintah Tuan kepada Sukeki, maka hal pertama yang akan dilakukan Cobra setelah pulih adalah mencari Sukeki dan mengambil kembali gelang itu. The film was translated Hey, and narrated by cepat M. periksa Media. apakah Cobra masih ada di hotel. Ini buruk, Tuan Muda. Cobra sudah pergi. Dia sudah pergi? Sampang. Sekumpulan sampah tak berguna. Cobra, benar-benar kau. Berikan gelang itu padaku.
Minta maaf kepada Raja Neraka untukku. Hei, tunggu. Aku tahu kau memiliki bukti kriminal Molong. Serahkan itu kepada kami. Ciuyan pasti akan bisa menjatuhkan Molong. Selain itu juga bisa melindungi keselamatanmu. Ini belum waktunya. Sial. Secepat itu. Lelang untuk sebidang tanah Dragon Merchant. Selain ini, apakah dia tidak mengatakan hal lain? Dia hanya berkata, waktunya belum tepat. Aku memperkirakan bahwa dia ingin aku mengamankan bidang tanah Dragon Merchant. Kita sedang melawan Molon. Mengapa membeli tanah? Aku sudah memeriksa tadi malam. Informasi yang relevan. Lahan Dragon Merchant ini adalah proyek pembangunan utama oleh banyak kota dan juga merupakan pusat masa depan Tiancheng. Area terencana utama kota mengamankan sebidang tanah ini sama dengan mengendalikan selama 50 tahun ke depan jalur kehidupan ekonomi Tiancheng. Dengan kata lain, jika kita ingin mengalahkan kekuatan infiltrasi Xi Jin, kekuatan di balik Molong, kita harus menggenggam erat bidang tanah ini di tangan kita. Lalu mengapa tidak memberitahu Tuan Muda Masaka untuk mengambil tanah itu? Bukankah itu sudah cukup? Seandainya semudah itu, bidang tanah ini sedang dikembangkan bersama oleh banyak kota. Itu bukan sesuatu yang Tiancheng bisa putuskan sendiri. Ada juga Hui Cheng di dekatnya, Bi Cheng, dan Yi Cheng. Dan juga Xi Jin. Benar, Molong mewakili kekuatan Xi Jin. Jika mereka kalah dalam penawaran kali ini, kekuatan Xi Jin pasti tidak akan membiarkan Molong lolos. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku perlu memenangkan hati penduduk Hui Cheng dan Bei Cheng, dan kemudian bersama-sama kita akan melawan kekuatan Xi Jin sampai akhir. Bagaimana dengan penduduk Ye Cheng? Bukankah kita sedang memenangkan hati mereka? Ye Cheng, mereka sudah mendukung kita. Benar, kata-kata Austin. Di Yi Cheng memiliki bobot yang besar. Katakan padaku, apa yang harus kukatakan tentangmu? Beraninya kamu mengirim orang untuk menjebak tentara naga kekaisaran. Bagaimana jika mereka tahu? Apakah kita masih akan hidup? Ayah terlalu berhati lembut. Jangan khawatir, mereka yang saya kirim semuanya adalah bagian dari 4 elit. Bahkan jika misi gagal, mereka tidak akan bisa menyalahkan kita. Tuan Muda, Patriarkmu, masalahnya sudah diselesaikan. Bagus, itu benar-benar hebat. Ayah, itu benar-benar token mereka. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kalau begitu bawahan ini akan permisi dulu. Tunggu sebentar. Tanganmu terluka. Pergi dan segera dapatkan perawatan. Terima kasih atas The perhatian film Anda, was Tuanmu. translated and narrated by M Media. Sungguh kebetulan. Saya tidak menyangka bahwa Anda, sampah ini, benar-benar berani datang ke pelelangan. Mengapa aku tidak berani datang? Saya beritahu Anda, Cuyan, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda adalah Raja Neraka, Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Hari ini adalah lelang multi kota. Siapapun yang mendapatkan lebih banyak dukungan akan bisa mendapatkan Plot Dragon Merchant. Apakah Anda mengerti aturannya? Tepat sekali. Saat ini, Hui Cheng, Bei Cheng, dan Ye Cheng semuanya mendukung kita. Seberapa besar peluang kemenangan yang menurutmu kamu miliki? Nona Sulung, Anda seharusnya tidak terlalu percaya diri. Tidakkah Anda sadari bahwa perwakilan dari Hui Cheng dan Bei Cheng belum tiba hari ini? Apa yang sedang terjadi? Kita sudah jelas setuju. Bagaimana? Apakah Anda panik sekarang? Sudah terlambat. Apa sebenarnya yang kamu gunakan? Cara tercela? Saya tercela. Ziyu, berhenti membuang kata-kata untuk mereka. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Saya tidak sudi membuang kata-kata untuk Anda. Ciwian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Hanya berpura-pura. Kita lihat bagaimana Anda menangis nanti. Selamat datang semuanya. Datang menghadiri lelang lahan komersial naga dari Tiancheng. Lahan ini secara bersama-sama diinvestasikan dan dibangun oleh berbagai kota kami. Oleh karena itu, kami telah mengundang semua perwakilan untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Siapapun yang kekuatan finansialnya cukup kuat, semakin banyak dukungan yang diterima dari berbagai kota, kita akan menang. Pelelangan ini, saya umumkan. Pelelangan dimulai sekarang. Tunggu sebentar, sebelum pelelangan, saya ingin menunjukkan kepada semua orang beberapa hal. Dia benar-benar mendapatkan informasi kita. Jangan terburu-buru. Mari kita tunggu dan lihat. Ini semua adalah hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan. Perdagangan luar negeri anak perusahaan Molong. Tak cuma membunuh dan bikin bencana, juga menahan dana mitra, dan terlibat besar dalam penghindaran pajak. Bolehkah saya bertanya, apakah orang seperti ini memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam yang menyangkut pengembangan massa pelelangan kafling tanah depan Tiancheng? Bolehkah saya bertanya, Tuan Molong, apakah Anda punya penjelasan? Mengesampingkan, apakah materi ini benar atau salah? Tapi aku, Molong, mewakili Xi Jin kita, dan bukan individu. Kita tidak bisa, hanya karena pribadi saya. Operasi perusahaan yang buruk, hak untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, menolak Xi Jin kita. Benar, bukan? Ketuamu benar. Saya hanya ingin semua orang tahu sedikit tentang ketuamu, kita. Kalau begitu, mari kita bandingkan siapa di antara kita yang memiliki lebih banyak suara dukungan. Moderator, lanjutkan. Baiklah,
Sekarang kita mulai. Phase pemungutan suara. Dua pihak dengan dukungan kota tertinggi akan mendapatkan hak pelelangan akhir. Bisakah kita menunggu sebentar lagi? Perwakilan dari Beicheng dan Huicheng belum tiba. Bagaimana bisa? Bahkan jika mereka tiba, apakah mereka pasti akan mendukung Anda? Mereka belum tiba bahkan pada saat ini. Anggap saja mereka abstain dari pemungutan suara. Moderator, tolong beri kami beberapa menit lagi. The Aturan film was adalah aturan. translated Gadis and kecil, jangan narrated mempersulit by orang M lain. Media. Kamu, Chuyan, katakan sesuatu. Jangan khawatir, mereka akan segera tiba. Perwakilan Huicheng tiba. Perwakilan Beicheng tiba. Bagaimana ini mungkin? Saya jelas. Jelas apa? Anda jelas mengirim pembunuh untuk membunuh kami dan menjebak tentara naga kekaisaran. Saya tidak tahu. Apa yang Anda bicarakan? Pembunuh bayaran apa? Tunjukkan buktinya. Anda, Tanpa bukti, aku bisa berjalan dan menampar kalian semua. Jangan terburu-buru, mari kita lakukan pemungutan suara dulu. Kita akan santai bermain dengan mereka. ini semua perwakilan, silakan duduk. Kami akan lanjut ke fase pemungutan suara. Ciwian, sekarang semua orang mendukung kita. Dia sangat tenang. Ada yang tidak beres. Memang, pengalihan, apalagi yang mereka miliki dalam rencana mereka. Sekarang, mari angkat tangan untuk voting, memutuskan kota mana yang akan dipilih. Perwakilan Huicheng memilih Tiancheng. Perwakilan Beicheng memilih Tiancheng. Perwakilan Tiancheng memilih Tiancheng. Bagus. Tiancheng sekarang memiliki 3 suara. Bagaimana dengan 2 perwakilan di sini? Perwakilan Xijin mendukung Xijin. Perwakilan Yechen memilih Xijin. Apa? Chuyan, apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu dan Austin menyetujui hal ini? Ini pasti, kartu truf mereka kan. Di saat seperti ini, bagaimana Anda masih bisa begitu tenang? Pelelangan yang akan datang. Apakah Anda pikir sumber daya keuangan gabungan dari semua kota kita dapat bersaing dengan keluarga Chikovsky dari Yicheng? Tidak menyangkakan, Yechen sebenarnya mendukung kami, Xijin. Apakah kita masih akan melanjutkan pelelangan? Hasilnya sudah jelas sekarang, bukan? Tuan mudamu, apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda akan menang? Nah, aku tahu. Kamu punya hubungan baik dengan Austin, tetapi dia saat ini berada di penjara. Sekarang, para tetua kolot itu dari keluarga Tchaikovsky tidak mendengarkan perintah Austin. Austin adalah sumber pendapatan terbesar keluarga Tchaikovsky. Jika keluarga Tchaikovsky ingin menendang Austin keluar, saya khawatir itu tidak akan sesederhana itu. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kita pasti akan menang hari ini. Austin hanyalah pian, sumber daya keuanganmu saat ini di hadapan keluarga Tchaikovsky. Sebelum, hanyalah setetes air di lautan. Lupakan saja ide itu. Saya menolak untuk mempercayai omong kosong itu. Pembawa acara, lanjutkan. Apa kamu gila? Proses penawaran ini awalnya kompetisi multikota. Bahkan jika pada akhirnya kamu gagal memenangkan sebidang tanah ini, kamu masih harus membayar 70% untuk pembangunan lahan Dragon Merchant. Ini awalnya masalah persaingan kekuatan finansial. Uang kita hanya akan menjadi uang yang terbuang sia-sia. Itu benar. Tidak, kita harus menyerah saja. Jangan khawatir, mereka tidak berani menawar melawan saya. Tidak berani. Saya rasa Anda sudah benar-benar gila, tuan rumah. Mulai, saya ingin lihat berapa banyak uang yang harus dia bayar untuk membantu saya membangun plot Dragon Merchant. Baiklah, karena kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan pelelangan. Mari kita mulai. Lahan Dragon Merchant. Harga awal 10 miliar. 11 miliar, Gila, gila. Ayah, tawar cepat, 20 miliar. 25 miliar, Ayah, dia benar-benar terus menaikkan harga. Untuk kita jadi kaya kali ini, 30 miliar. 35 miliar. Berhenti menaikkan harga. Ini sudah batas akhirku, 300. Cukup. Ayah, ada apa? Aku menyerah. Ayah, apa yang ayah lakukan? Cukup, ayo pergi. Ayah, apakah ayah gila? Kita didukung oleh Yichen. Apa yang ayah takutkan? Karena perwakilan Yicheng itu palsu. Juyan, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, ini tidak mungkin. Saya tidak akan kalah. Itu semua palsu. Itu semua palsu. Ya, semuanya palsu. Salam, Marsekal Muda. Salam, Marsekal Muda. Molon, apalagi yang ingin kau katakan? Aku tidak menyangka. Aku masih akan kalah pada akhirnya. Cuya, bagaimana kau tahu? Perwakilan Yecheng itu palsu? Apa yang kulakukan? Tanpa celah. Sempurna, kau hampir menipuku. Untungnya, aku tahu, Yicheng tidak akan mengirim perwakilan. Oleh karena itu, aku langsung mengirim Austin. Jadi begitu. Aku menyerah. Tahan mereka. Molong dan Moziyu, Ayan dan anak, kalian melukai tentara naga kekaisaran Tiancheng, perwakilan Huicheng, dan perwakilan Beicheng, bertindak sembrono di Tiancheng dan melukai rakyat jelata. Diputuskan setelah beberapa pertemuan, mengeksekusi kalian. Laksanakan segera. Saya tidak akan kalah. Ayat, cepat pikirkan cara. Hubungi si Jen. Mereka tidak akan meninggalkan kita. Awalnya, mengamankan tanah ini adalah yang terakhir, nilai yang tersisa bagi kami. Sekarang, semuanya hancur. Bawa mereka pergi. Aku akhirnya membalaskan dendam ayahku dan saudara-saudaraku. Nah, kerja bagus. Perjamuan perayaan 3 hari dari sekarang. Kau harus hadir. Ini bukan hanya jamuan perayaan,
Ini juga pernikahan, Kiki dan aku. Baiklah, aku pasti akan hadir untuk memberkati kalian berdua secara pribadi. Terima kasih, Marsekal muda. Terima kasih, Marsekal muda. Ibu, Nak. Kau sudah bekerja keras beberapa hari ini. Jika ayahmu bisa melihatmu seperti ini sekarang, dia pasti akan bangga padamu. mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita keluhan apapun. Oke. Kiki. Bibi. Sudah saatnya begini, dan kau masih memanggilku Bibi. Ibu. Ya. Menantu perempuanku yang baik. Ibu, kita akan menikah dalam 3 hari. Mengapa ibu tidak memberikan menantu perempuanmu hadiah yang mewah? Apa yang kamu katakan? Ibu dalam keadaan sehat. Itu adalah hadiah terbaik. Lihat. Tetap Kiki kita. Dia tahu cara berbicara. Kiki, apakah kau ingin mengundangnya, Pak Tuasu? Mari kita undang dia saja. Bagaimanapun, mereka membesarkanku. Itu tidak mudah bagi mereka. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kiki, Kakek, adik perempuan, kau bilang ini adalah perjamuan perayaan Raja Neraka dan juga perjamuan pernikahanmu. Kau membawa pria simpanan tak berguna ini dan nenek tua ini. Apa yang kalian lakukan di sini? apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak senang tentang itu, kamu bisa pergi. Kiki, maksud kakakmu adalah dia takut Raja Neraka akan tidak senang dan menyalahkan keluarga Sukita. Kamu seharusnya tetap membiarkan mereka berdua menghindari ini. Jika aku tidak pergi, upacara akbar ini mungkin tidak akan terjadi kan? Cuyan, apa yang kau katakan? Keterlaluan. Kau bisa menyombongkannya di rumah. Tapi hanya itu. Ini adalah perjamuan perayaan Raja Neraka. Apa kau pikir kau adalah Raja Neraka? Tuan Raja Neraka telah menyukai Kiki kita. Jika kamu membuat Raja Neraka tidak senang, dan dia melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Baiklah, Chuyen harus ada di sini. Jika kamu tidak senang tentang itu, kamu bisa pergi. Kenapa kau tidak mau mendengarkan nasihat? Kau bilang kau telah bergantung pada Raja Neraka. Dan seumur hidupmu, kau akan di atas semua orang. Kenapa kau harus bersama Cuyap ini? Pria simpanan, kau menghancurkan masa depan yang begitu baik. Jangan lupa, kau adalah anggota keluarga Su. Kau harus mendengarkan keluarga Su. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu, anakku? Dia. Baiklah, jika Chuyen tidak bisa berada di sini, maka aku juga akan pergi. Semua orang ada di sini. Jangan banyak bicara, pergi. Keluarga Su benar-benar diberkati karena telah melahirkan putri yang cantik. Aku harus bilang, Dora Sukiki benar-benar sangat cantik memukau. Kiki adalah cucu perempuan keluarga Sukita. Jadi, ini Tuan So. Salam hormat saya. Kali ini keluarga Su akan melambung ke langit. Siapa ini? Aku suaminya. Bagaimana mungkin keluarga Su membawa mantan, menantu tak berguna mereka? Apa mereka tidak takut menyinggung Raja Neraka? Pergi, cepat pergi, untuk menghindari terlibat. Tuan, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Aku mengatakan yang sebenarnya. Sebentar lagi, kamu sebaiknya berpura-pura bisu. Jika kamu merusak acara penting Kiki, aku tidak akan mengampunimu. Marsekal muda tiba. Saya berterima kasih kepada semua tamu terhormat atas kehadirannya. Perjamuan perayaan ini adalah perayaan Raja Neraka. Dan juga hari pernikahan Raja Neraka. Tuan Raja Neraka telah melayani Marsekal ini dalam kampanye selama bertahun-tahun, mencapai prestasi luar biasa. Marsekal ini sangat berterima kasih. Sekarang, semuanya, dengan tepuk tangan meriah, sambutlah pasangan pengantin baru ke atas panggung. Hei, kapan cari mati? Kau mau mati? Jangan melibatkan keluarga Sukita. Cepat duduk, jangan biarkan Raja Neraka melihatmu. Duduk, Kiki. Kiki, Hel Kiki. salam kepada Raja Neraka dan istri Raja Neraka. Dia sebenarnya adalah Raja Neraka. Kakak. Kiki, mulai hari ini. Kau adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Mulai sekarang, izinkan aku untuk menyayangi dan melindungimu. Maukah kau menikah denganku? Aku tahu,